Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1307 sampai 1318, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Saat persoalan penguburan disinggung, Paji Gesang meluruskan mimik wajahnya. Tuan Keyes, kekuatan penggarap pemakaman berasal dari Tantra, sebuah rahasia yang tidak dapat kami pahami. Begitu pula, kekuatannya bagaikan dewa di wilayah barat daya. Hanya dengan sekali pandang saja, kita bahkan tak akan mampu melawan. Jadi, kalau kamu mau berurusan dengannya, aku khawatir kami tidak bisa memberikan informasi apapun. Zhang Yi memikirkannya, dan semua yang terjadi malam itu muncul kembali dalam pikirannya. Kekuatan Zhang Fu adalah satu hal, dan kekuatan tempur setingkat tank hitamnya yang mencapai 20.000 poin memang mengerikan. Namun yang lebih mengerikan dari ini adalah ia dapat meminjam semacam kekuatan dari kuil Sangqi yang jauh. Cedera yang dideritanya dapat diperbaiki dengan cepat, dan kemampuan yang hilang pun dapat diisi kembali. Ini sungguh mengerikan. Dengan kata lain, kecuali bisa dibunuh seketika, Zhang Yu tidak bisa dibunuh di tanah daerah salju ini. Namun siapa yang dapat membunuh mutan setingkat Black Chariot dalam hitungan detik? Aku khawatir hanya Hou Tu yang bisa melakukannya jika dia setidaknya memiliki kekuatan penjaga gerbang dunia bawah, atau memenuhi persyaratan kutukan. Ceritakan tentang tuan pemakaman itu. Aku ingin tahu orang seperti apa dia. Mungkin aku bisa belajar tentang kelemahannya melalui pengalaman hidupnya. Karena tidak ada orang luar di ruangan itu, Paji Gesang pun langsung mengangguk. Ini bukan rahasia. Sebagai pemimpin nominal Buddhisme Tantra, kehidupan Zhang Fu akan dirayakan oleh kuil Sangqi. Seluruh dataran tinggi bersalju mengetahui bagian-bagian utama dari kisah hidupnya. Paji Gesang memberitahu Zhang Yi secara detail. Terus terang saja, apa yang disebut upacara pemakaman hanyalah simbol keagamaan Buddhisme Tantra sejak seabad lalu dan sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan kaisar dan 4 keluarga kepala suku. Untuk maskot seperti itu, cara terbaik untuk melatihnya adalah dengan mengubahnya menjadi sampah. Agama memiliki proses yang sempurna untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang sempurna, yaitu mempelajari agama Buddha. Paji Gesang berkata, almarhum ini awalnya bernama Yashelangtai Jue Guo. Meskipun ia anggota keluarga Yashelangtai, ia hanyalah cabang dari keluarga tersebut. Orang tuanya adalah penggembala yang beternak sapi dan domba. Dia terbangun ketika berusia 8 tahun. Setelah kuil Sang menerima kabar tersebut, mereka segera mengirim seseorang untuk membawanya pergi. Sejak saat itu, dia hampir tidak pernah meninggalkan kuil Sangqi. Selama 10 tahun pertama, ia mempelajari berbagai kitab suci Buddha dengan sekelompok biksu terkemuka di kuil hingga ia dewasa. Setelah itu, ia ditempatkan di ruang Zen di kuil Sangshan dan mengasingkan diri dalam pengasingan kematian selama 5 tahun. Selama proses ini, ia tidak diizinkan meninggalkan ruang meditasi. Setiap hari, seseorang akan membawakannya makanan dan kitab suci. Mendengar ini, Fatih Su tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub dan berkata, "Hah? Dengan perhitungan itu, bukankah itu berarti dia sudah menjadi lama di kuil selama 15 tahun penuh?" Paji Gesang berkata, "Benar. Dia tidak bisa pergi sesuka hati. Meskipun dia hanya maskot tanpa kekuatan nyata, di hati penduduk dataran tinggi salju, dia tetaplah inkarnasi dewa." Zhang Yi mencibir. Kalau orang seperti ini meninggalkan kuil Sangqi dan punya ide-ide istimewa, mungkin dia bisa memanggil ratusan orang hanya dengan lambaian tangannya. Banyak sekali orang yang rela mati demi dia kan? Itu akan membuatmu kesulitan mengaturnya. Paji Gesang tidak membantah, hanya tersenyum dan mengangguk. Paman Yu mendesah, hanya saja ini agak terlalu kejam. Tidak seorang pun menyangkal hal ini.
Seorang anak berusia 8 tahun, setelah memasuki biara Buddha, telah ditemani oleh lampu hijau dan Buddha kuno selama 15 tahun penuh. Betapa membosankan dan sepinya kehidupan seperti itu? Namun Paji Gesang menggelengkan kepalanya. Kejam? Belum tentu. Dia selalu tinggal di kuil dan menerima pendidikan yang meyakini bahwa mempraktikkan ajaran Buddha adalah hal yang paling bermakna. Karena itu, dia tidak hanya tidak menganggap dunia luar begitu indah, tetapi dia justru menikmatinya. Ketika Paji Gesang mengatakan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum pahitnya. Itulah sebabnya aku katakan dia adalah orang yang paling suci dan paling taat beragama di dunia. Zhang Yi menghela nafas. Memang, memenjarakan seseorang atas nama iman, mengikat seseorang dalam sangkar kemuliaan, membuatnya tak sadar bahwa ia berada di dalam sangkar itu. Cara ini sungguh mulia. Namun, dia mengangkat alisnya dan menatap Paji Gesang dengan sedikit geli. Membiarkan orang semurni itu memiliki kekuatan sebesar itu sebenarnya cukup menakutkan. Senyum getir di wajah Paji Gesang makin kentara. Jadi, aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Zhang Yi merenungkan kata-kata Paji Gesang, mencoba memahami karakter pria itu melalui perkenalannya kepada tuan rumah pemakaman. Ia tidak percaya ada orang suci di dunia ini. Selama seseorang masih manusia, pasti ada kekurangannya. Pada saat itu, terdengar laporan dari penjaga di luar. Chef Rodanlah yang membawakan makanannya. Bahkan dari kejauhan, Zhang Yi dan rekan-rekannya sudah bisa mencium aroma ajaib. Ekspresi wajahnya dan Liang Yu sedikit berubah. Zhang Yi berkata kepada Paji Gesang, "Hidangan ini tidak sesuai dengan selera kami." Paji Gesang menepuk dahinya dan berkata, Maaf, kami sudah terbiasa dengan makanan seperti ini, jadi kami lengah sejenak." Paji Gesang mengatakan bahwa di dataran tinggi bersalju, hanya beberapa bangsawan saja yang memenuhi syarat untuk memakan makanan semacam ini. Dan sulit untuk menikmatinya pada hari kerja. Dia segera memerintahkan para pelayannya, "Katakan pada Luo dan untuk mendorong makanan lezat itu ke kamarku di belakang." Solang Deji dan Kyongda segera melihat ke arah Paji Gesang. Paji Gesang tersenyum dan berkata, "Tamu-tamu terhormat, aku mungkin belum terbiasa dengan makanan ini. Silakan ikuti aku ke belakang untuk menikmatinya nanti." Baru pada saat itulah senyum penuh arti muncul di wajah pria itu. Pada saat ini, Liang Yu yang terdiam beberapa saat akhirnya tidak dapat menahannya. Dia tidak bisa menutup mata terhadap hal ini, karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dari mana bahan-bahan itu berasal. Sumpit perak di tangannya bengkok karena kekuatannya. Dia menatap Paji Gesang dan bertanya dengan dingin. "Tuan Pudge, aku ingin bertanya sesuatu. Orang mulia dan penting sepertimu seharusnya punya banyak makanan. Kenapa kau bersikeras makan ini?" Ketika Paji Gesang dan dua orang lainnya ditanyai oleh Liang Yu secara langsung, wajah mereka sedikit berubah. Hanya saja Liang Yu adalah kontributor besar bagi kemenangan atas pasukan koalisi, jadi mereka bertiga harus memperlakukannya dengan baik. Paji Gesang terkekeh. "Nyonya, kau pikir kami kejam bukan? Apakah itu perlu?" Liang Yu berkata dengan dingin. Zhang Yi tidak menghentikan Liang Yu. Ia juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Paji Gesang meluangkan waktunya dan menceritakan sebuah kisah dari masa lalu. Di zaman kuno di dataran tinggi bersalju, Itu rasanya kurang tepat, karena belum begitu lama. Dulu, ketika orang meninggal, mereka akan dikubur di langit. Jasadnya akan dipotong-potong dan dijadikan makanan elang. Kami, penduduk wilayah salju, percaya pada reinkarnasi. Setelah kematian, jiwa terpisah dari tubuh dan terlahir kembali. Pemakaman langit adalah bentuk pengorbanan diri, yang memungkinkan jenazah kembali ke alam. Dia menatap Liang Yu, Zhang Yi dan tiga orang lainnya dengan lembut. Kami menghadapi masalah ini dengan sikap bersyukur.
Ketika bencana itu terjadi, lebih dari 90% penduduk dataran tinggi Snowy meninggal hanya dalam waktu 1 bulan. Kita harus melakukan apapun yang kita bisa untuk memecahkan masalah kelangsungan hidup. Setelah mendengar apa yang dikatakan Paji Gesang, semuanya tampak masuk akal. Zhang Yi mengingat semua yang dialaminya di Tianhai pada awal kiamat. Saat itu, dia telah menyimpan sejumlah besar makanan terlebih dahulu, jadi dia tidak perlu melakukan apapun yang bertentangan dengan etika manusia. Tetapi apa yang akan dilakukannya jika dia seperti orang lain dan akan mati kelaparan? Zhang Yi tidak memiliki jawaban dalam hatinya. Mungkin dia akan memilih mati kelaparan, atau mungkin dia akan berkompromi, tetapi pilihan manapun akan sangat menyakitkan. Liang Yu mengerutkan kening. Masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Zaman sekarang, bukankah tidak perlu melakukan ini? Lalu kenapa kamu masih makan makanan seperti ini? Mendengar itu, Paji Gesang tiba-tiba tertawa. Tentu saja karena masakan Chef Luo lezat. Dia tertawa sangat gembira, tetapi Liang Yu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Zhang Yi tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan, tetapi dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Untuk beberapa perilaku, tidak peduli seberapa jahatnya, begitu dilakukan untuk pertama kalinya, rasa bersalah di hatimu akan berangsur-angsur melemah, dan kau bahkan mungkin terbiasa pada akhirnya. Karena rasa sakit yang terdalam di hatiku telah lama mati rasa setelah menerimanya berulang-ulang. Zhang Yi dan kawan-kawannya tidak lagi punya selera makan saat ini. Sebenarnya mereka tidak makan banyak hari ini karena suasana hati mereka sedang buruk terakhir kali, jadi mereka hanya minum anggur. Zhang Yi berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Paji Gesang berkata, "Semuanya, mohon hemat energi kalian." Setelah majelis Dharma Chuan Zhao digelar, ia menarik napas dalam-dalam, tatapannya tajam, itu akan menjadi awal pertempuran sengit. Zhang Yi mengangguk, lalu meninggalkan ruang tamu bersama beberapa orang. Mendorong pintu mahoni besar hingga terbuka, kau akan melihat koridor dalam yang panjang dengan balok dan tiang putih yang indah di kedua sisinya. Ketika beberapa orang lewat, mereka kebetulan melihat seseorang mendorong gerobak di depan. Zhang Yi mengenali pria itu. Punggungnya sangat tegap, dan bahkan saat mendorong gerobak, ia memberi kesan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat hikmat. Orang ini adalah kepala koki keluarga Pudge Luo. Semua hidangan lezat nan terkenal dari daerah hulu dataran tinggi bersalju itu adalah ciptaannya. Dikatakan bahwa dia akan diundang ke setiap pertemuan kelas atas. Mendengar langkah kaki datang dari samping, Luo menoleh dan melihat ke sana. Usianya sekitar 40-an, rambutnya yang kelabu disisir rapi. Matanya gelap dan dalam, seolah mengandung semacam melankolis. Pria seperti ini dapat dengan mudah menarik perhatian gadis-gadis muda yang belum berpengalaman di dunia. Ketika Luo Yu melihat Zhang Yi dan teman-temannya, dia langsung berhenti di pinggir jalan dan membungkuk hormat. Zhang Yi hanya mengangguk dan tidak berbicara padanya. Beberapa orang berjalan ke samping pada saat yang sama, karena ketika mereka memikirkan apa yang telah disentuh tangannya di dapur, mereka ingin menjauh darinya. Namun, saat Zhang Yi dan yang lainnya melewatinya, dia tiba-tiba mengendus sesuatu, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum penuh arti. "Kalian masih belum memakan makanan yang kumasak." Zhang Yi meliriknya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak suka makan makanan semacam itu." "Oh tidak, lebih tepatnya, aku belum memakannya. Aku mungkin tidak akan memakannya seumur hidupku." Luo mengangguk setuju. Itu memang benar. Tetapi dalam buku sejarah kerajaan Huasu yang berusia 5.000 tahun, kedua kata itu ditulis dengan padat. Dia mengangkat satu jari, menatap Zhang Yi dengan sedikit senyum di matanya. Yang mulia tidak mencium bau makanan seperti itu. Tapi bau darah lebih kuat daripada bau darah orang lain. Apakah ini dianggap makan dengan cara lain? Zhang Yi mencibir,
Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Dia terlalu malas berurusan orang ini, jadi dia cepat-cepat pergi bersama anak buahnya. Seorang pria sejati menilai berdasarkan perbuatannya dan bukan berdasarkan hatinya. Dan menilai berdasarkan hatinya, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Luo dan tidak marah bahkan setelah dimarahi. Ia memperhatikan Zhang Yi dan yang lainnya meninggalkan koridor selangkah demi selangkah dan keluar dari gedung putih yang menyerupai istana itu. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Kedua keluarga Ramin dan Shaza, yang berperan sebagai dalang di balik insiden ini, bisa dikatakan dipenuhi amarah. Dia tidak hanya dipaksa mengirim pasukan oleh Deji, tetapi dia juga gagal pada akhirnya dan tidak memperoleh keuntungan apapun. Tirani Deji membuat mereka marah. Lamin Ouzhu berdiri di depan lambang keluarga Lamin lagi, berteriak bahwa suatu hari dia akan membuat Deji berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Orang asing bertubuh tinggi di rumahnya tidak menanggapinya dengan serius. Tetapi ketika dia mendengar bahwa tentara bayaran yang kuat tiba-tiba muncul di keluarga Pudge, dia sedikit menyipitkan matanya. Nona Ramin, apa kau tahu dari mana tentara bayaran itu berasal? Setelah Ramin Ouzhu mengakhiri kegilaannya, dia menenangkan amarahnya setelah mendengar orang asing jangkung itu berbicara. Entahlah, keluarga Yashelangtai belum tahu asal-usul mereka. Terlalu banyak orang yang datang ke sini dari luar daerah akhir-akhir ini. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat sudut mulutnya. Bukankah kau juga sama? Inhuman jangkung itu tersenyum sopan dan berkata, orang-orang itu sangat kuat. Jika ada inhuman setingkat Ipsilon di antara mereka, kita mungkin akan mendapat masalah. Lamin Oju berseru, mustahil. Sama sekali mustahil. Orang asing yang tinggi itu mengangkat alisnya. Oh, kenapa kau begitu yakin? Lamin Ouzhu berkata, wilayah-wilayah di bangsa Huasu tidak akan saling menyeberang kecuali diundang satu sama lain. Terutama para mutan papan atas dari masing-masing wilayah. Jika mereka dengan mudah menyeberang, itu sama saja dengan provokasi, atau bahkan deklarasi perang. Lebih jauh lagi, pendekatan ini sama saja dengan mengundang serigala ke dalam ruangan. Jika benar-benar ada kekuatan eksternal di tingkat regional yang mengintervensi, pihak yang bekerja sama tidak akan mendapatkan apapun. Kerjasama didasarkan pada premis bahwa kedua belah pihak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan. Apakah kau akan bekerja sama dengan kekuatan yang tidak dapat kau lawan sama sekali, dan menunggu untuk dimakan habis oleh mereka? Sedangkan untuk daerah lain, karena adanya kesepakatan di antara mereka, mereka tidak akan mudah mencampuri urusan dalam negeri daerah barat daya. Jika kau benar-benar melakukan hal itu sama saja dengan memutuskan hubungan. Di kerajaan Huasu saat ini, hanya distrik Shengjing yang memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan naga yang kuat menekan ular setempat. Namun jika mereka benar-benar ingin berperang lintas batas, mereka harus mengambil risiko besar dan bahkan memiliki kemungkinan gagal yang tinggi. Orang asing yang tinggi itu menopang dagunya dengan kedua tangannya, ekspresinya agak muram. Mungkinkah masih ada master di negeri Huasu yang bukan pejabat? Dia awalnya mengira bahwa datang ke tempat ini adalah serangan pengurangan dimensionalitas. Selama dia memecahkan masalah kematian Dunzong, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Dalam skenario terburuk, dia bisa melakukan kesepakatan tanpa biaya dan merebut beberapa harta kerajaan iblis bawah tanah dari tangan Zhang Yu. Namun malam itu, dia benar-benar bertemu 3 mutan tingkat Ipsilon lainnya. Hal ini membuatnya menekan rasa jijiknya terhadap tempat ini. Terlebih lagi, perasaan gembira dan gugup membuncah dalam hatinya, membuatnya merasa luar biasa bahagia berada di sini kali ini. Ayo kita selidiki lebih lanjut. Mungkin ada beberapa orang hebat di antara tentara bayaran keluarga Pudge. Di mata biru es mutan jangkung itu, fanatisme yang tak terselubung membara bagai api. Di tempat keluarga Shaza,
Setelah Xiazha Gyatso kembali ke rumah keluarganya, dia juga dipenuhi amarah. Dia tidak hanya menjadi sibuk, tetapi dia juga kehilangan tangan kanannya, Luosang. Kalau saja Ru bukan bawahan Deji dan terbunuh dalam pertempuran, dia bahkan akan curiga kalau Deji sengaja memasang jebakan untuk mencelakai mereka kali ini. Meski begitu, perilaku Deji akhir-akhir ini terlalu buruk. Ia sama sekali tidak peduli dengan wajah mereka dan menghabiskan semua kompensasi dari keluarga Pajji, tanpa menyisakan apapun untuk dua keluarga lainnya. Xiazha Gyatso duduk di ruang tamu dengan wajah cemberut, melambaikan tangannya dan menyuruh pergi para pelayannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang asing yang tersisa di sisinya. Mereka tampak biasa-biasa saja, dan semuanya berpakaian seperti penduduk lokal dataran tinggi bersalju itu. Begitu dia membuka mulutnya, jelas bahwa aksennya adalah aksen Cina standar. Tuan Xiazha, kau mungkin sudah melihatnya. Situasi saat ini di wilayah salju sangat tidak menguntungkan bagimu. Seorang pria duduk di sofa di samping Xiazha Gyatso dan berbicara kepadanya sambil tersenyum. Dilihat dari ekspresinya, meskipun dia tidak menghormati Xiazha Gyatso, dia tidak takut padanya. Jika tebakanku benar, setelah majelis Dharma Chuan Zhao selesai, ketika kau membuka gerbang kerajaan iblis, kedamaian terakhir di dataran tinggi bersalju akan lenyap sepenuhnya. Pada saat itu, keluarga Shaza kemungkinan besar akan dihancurkan oleh keluarga Yashelangtai. Xiazha Gyatso melirik pria itu. Bahkan tanpa mengatakannya kepada orang lain, dia mengetahuinya dalam hatinya. Selama 2 tahun terakhir, target utama Deji adalah keluarga Paji. Dengan keluarga Paji yang menanggung tekanan secara langsung, tekanan pada keluarga mereka dan keluarga Ramin sebenarnya jauh berkurang. Dan mereka juga terseret untuk berurusan dengan keluarga Pudge. Namun Xiazha Jiachuo memahami prinsip menyimpan busur ketika burung telah mati. Setelah Yashelangtai berurusan dengan keluarga Page, dia pasti akan menyingkirkan kedua keluarga ini juga. Dari tindakannya ini, terlihat bahwa De Jihun tidak menanggapi mereka dengan serius. Dan kini, harapannya yang terbesar hanya dapat dititipkan pada pria misterius di hadapannya. Mereka telah berhubungan secara diam-diam sejak setahun yang lalu. Setelah pihak lain menunjukkan kekuatannya yang besar, dia mengatakan kepadanya bahwa selama keluarga Xiazha bersedia bekerja sama, mereka akan membantu mereka memasuki kerajaan iblis. Setelah mereka dewasa, mereka akan membantu keluarga Xiazha menjadi penguasa dataran tinggi bersalju. Setidaknya, mereka akan mendukung mereka dan mencegah mereka ditelan oleh keluarga Yashelangtai. Meskipun Xiazha Jiachuo tahu bahwa pihak lain tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan, dia mungkin punya niat lain. Namun kini, ia tak punya pilihan lain selain yang dilakukan Paji Gesang dulu. Pria itu mengambil secangkir teh hangat dari samping, menyesapnya perlahan, dan melanjutkan. Seperti yang kau lihat hari ini, keluarga Pudge telah mendapatkan bantuan eksternal. Tanpa bantuan kami, keluarga Shaza kau akan kesulitan bertahan hidup dari perang di antara mereka. Napas Xiazha Gyatso menjadi sedikit berat. Tangan kanannya yang kuat mengepal sedikit, dan matanya menatap tajam ke arah pria itu dan anak buahnya di belakangnya. Jika kau bertindak, bisakah kau benar-benar melindungi keluarga Xiazaku? Pria itu tertawa dan berkata penuh arti kepada Xiazha Jiachuo, "Aku ingin menjalin kerja sama jangka panjang denganmu, Ketua Xiazha. Kau harus mengerti makna di balik ini." Pria itu berhenti bicara. Identitas dan statusnya membuat ia tak perlu bicara banyak kepada Xiazha Gyatso. Xiazha Jiachuo berpikir sejenak, tetapi mendapati dirinya dan seluruh keluarga Xiazha tidak punya jalan keluar. "Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu." Ketika dia mengatakan hal ini, seolah-olah dia telah melakukan pengorbanan besar. Dan faktanya, itu benar. Karena tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang rencananya sederhana.
Jika keluarga Shaza ingin mendapat dukungan dari kekuatan yang besar, mereka harus membayar harga yang mahal. Terutama jika lawannya adalah mutan setingkat Epsilon, harganya pasti cukup mahal. Setelah perang yang melibatkan keempat keluarga besar dan para biksu kuil Sangki berakhir, Guoqi menyambut masa damai. Majelis Dharma Chuanzhao akan segera diselenggarakan. Bagi seluruh dataran tinggi bersalju, ini adalah acara terpenting. Tidak seorang pun berani mengganggu. Dalam sejarah masa lalu, bahkan jika perang pecah, gencatan senjata akan dipilih selama periode waktu ini. Bahkan merupakan hal yang umum untuk melihat raja-raja dari dua kubu yang berseberangan datang ke kuil Sangki bersama-sama untuk menghadiri suatu pertemuan, dan setelah pertemuan itu, melanjutkan pertempuran. Iman adalah kekuatan yang sangat kuat yang bahkan dapat memengaruhi kekuasaan kerajaan. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa raja selalu menekan agama dalam sejarah Dataran Tengah. Selama hari-hari ini, Zhang Yi dan teman-temannya juga sibuk. Zhang Yi tahu bahwa arus bawah sedang mengalir deras di dataran tinggi bersalju. Baik lawan yang tampak maupun yang tersembunyi siap menyerang. Pertempuran yang sesungguhnya tidak akan terjadi sampai Majelis Dharma Chuanzhao berakhir dan gerbang menuju kerajaan iblis di bawah gunung salju besar dibuka. Karena Zhang Yi datang ke sini secara diam-diam, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghubungi Deng Shentong yang lebih dapat dipercaya dan memintanya untuk membantu menyelidiki orang aneh yang ditemuinya malam itu. Namun, karena durasi pertarungan yang relatif singkat, sulit untuk memahami dengan jelas kemampuan lawan. Oleh karena itu, Deng Shentong juga merasa sulit untuk menentukan siapa mereka. Zhang Yi berkata, "Gampang. Berikan aku semua informasi yang kau miliki tentang semua mutan tingkat Epsilon di dunia. Aku akan melakukan penyaringannya sendiri." Deng Shentong tertawa dan berkata, "Pak Tua Zhang, kau benar-benar serakah. Ini semua informasi rahasia." Zhang Yi memutar matanya. "Jangan coba-coba. Aku sekarang pemegang saham utama keluarga Deng Mu. Kirimkan saja padaku sekarang juga." Deng Shentong mengangkat bahu. Zhang Yi adalah pendukung keluarga Deng, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. "Biar aku yang bereskan. Ada beberapa informasi yang perlu diperoleh dari Shengjing." Jaringan intelijen Shengjing tidak diragukan lagi adalah yang paling komprehensif, tetapi dengan koneksi keluarga Deng di eselon atas Shengjing, tidak sulit untuk memperoleh beberapa informasi rahasia. Segera, Deng Shentong menyerahkan informasi lengkap kepada Zhang Yi. Zhang Yi memanggil Yang Xin dan yang lainnya dan meminta mereka membantu rencana tersebut. Setelah menutup pintu, Zhang Yi memutar rekaman malam itu. Dia belum pernah memperlihatkan video ini kepada siapapun sebelumnya, mungkin karena saat itu tidak ada gunanya menontonnya. Namun kini, ia perlu mengungkap kebenaran berdasarkan informasi ini saja dan menganalisis identitas orang-orang tersebut. Di sisi lain, Zhang Yi memproyeksikan informasi yang dikirim oleh Deng Shentong ke udara. Menurut informasi ini, ada 37 orang di satu desa. Dengan kata lain, sejauh pengetahuan Deng Shentong, ada 37 mutan tingkat Epsilon di dunia, tidak termasuk Zhang Yi. Zhang Yi dan timnya mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa di antara Epsilon di negeri Huasu, Xuanwu, Li Changyi, dan Han Shanzuo pada dasarnya dapat dikesampingkan. Kemampuan dan karakteristik mereka tidak sesuai dengan orang-orang yang saya temui malam itu. Di antara mutan tingkat Epsilon yang telah muncul di negeri Huasu sejauh ini, hanya dua yang belum dilihat Zhang Yi. Mereka adalah Hou Tu Guan Longyue dan Xi-Tigarbha Shang Daowen dari Shengjing. Menurut Yang Xin, Hou Tu adalah seorang gadis pendek yang tidak sesuai dengan gambaran orang-orang pada malam itu. Sekalipun tubuh dapat disamarkan, namun kemampuannya tidak dapat. Adapun Shang Daowen, tidak ada informasi yang cukup tentang kemampuannya. Zhang Yi menunjuk namanya dan berkata, "Nama orang ini perlu tanda tanya."
Youker berkata, tapi bagaimana dengan dua orang lainnya? Zhang Yi berkata, jika bukan orang kuat yang bersembunyi di wilayah ini, maka pastilah dia berasal dari luar wilayah ini. Dia menyentuh dagunya dan berkata dengan tenang, kemungkinan besar itu dari luar wilayah ini. Kecemerlangan inhuman kelas Y terlalu mempesona. Bahkan jika orang seperti itu ingin bersembunyi, sulit baginya untuk tidak ketahuan. Terutama sekarang, dunia sedang kacau dan semua orang ingin memamerkan ototnya. Mungkin mereka tidak akan memperlihatkan kartunya dengan mudah, tetapi mereka pasti akan memberitahu orang lain tentang keberadaan mereka. Yang Xin memperhatikan kedua gambar itu dengan saksama. Dia dengan cepat menganalisis dan menghubungkan karakter-karakter ini dalam pikirannya. Negeri Neon, bocah jahat Y yang baru bangkit. Setelah pertempuran Pulau Bintang, ia memanfaatkan melemahnya organisasi Pelican dan Izumo untuk bangkit dan menjadi terkenal. Kini ia adalah inhuman terkuat di negeri Neon. Fremons, Ewa Vulkan Dazibog Ivanov. Betigan Crusaders, Kardinal Arnold O'Crossbow. Ksatria Meja Bundar Britania, Kapten Arthur Pendragon. Columbia, Sang Penguasa Lautan, dan Y-True yang baru dipromosikan. Yang Xin menganalisis informasi mereka satu persatu. Di antara orang-orang ini ada beberapa kenalan lama. Tetapi kebanyakan orang, termasuk Zhang Yi, tidak pernah memiliki kontak dengan mereka. Belum lagi banyaknya kesenjangan dalam kecerdasan mereka, terutama dalam hal kemampuan mereka. Banyak orang hanya tahu nama mereka dan tidak tahu apa kemampuan mereka. Ada cahaya terang di mata Yang Xin, seperti perangkat berkecepatan tinggi, dengan cepat menganalisis sepotong informasi. Tiba-tiba alisnya berkerut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat membuka peta dunia di udara. Perhatian semua orang tertuju padanya. Zhang Yiqian datang dan berkata, ada apa, Xin? Apa kau menemukan sesuatu? Itu bukan penemuan besar. Jari Yang Xin menyentuh peta dan mendarat di dataran tinggi bersalju. Sekarang kita bisa yakin bahwa pasti ada kekuatan dari luar wilayah yang terlibat dalam urusan wilayah barat daya. Dari 4 keluarga kepala suku besar, Paji Gesang bisa meminta bantuanmu, saudaraku. Fraksi-fraksi lain juga harus mencoba melakukan hal yang sama. Dari perspektif geopolitik, negara-negara di Asia Tengah adalah yang paling mencurigakan. Jari-jarinya yang halus bergerak perlahan, menyusuri pegunungan bersalju ke arah barat. Menyeberangi puncak tertinggi yang tak terjangkau di dunia dan menuju ke barat. Sekarang tampaknya Liga Bharata, yang terletak di sebelah barat dataran tinggi Snowy, adalah yang paling mencurigakan. Semua orang melihat ke peta dunia yang besar, mata mereka tertuju pada negara semenanjung yang terletak di sebelah barat kerajaan Huasu. Harus dikatakan bahwa analisis Yang Xin sangat masuk akal, dan semua orang mengangguk tanpa keraguan. Setelah akhir dunia, karena situasi dalam negerinya yang rumit, kerajaan Bharata kini telah membentuk Liga Bharata yang besar. Di seluruh negeri ini, pembangunan berpusat pada agama, terutama setelah kiamat. Dalam hal kekuatan nasional, Bharata sekarang menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Dalam hal populasi, mereka melampaui kerajaan Huasu puluhan tahun lalu dan menduduki peringkat pertama di dunia. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diberikan Deng Shentong, jumlah Y yang diketahui sejauh ini telah mencapai 5. Yang Xin melanjutkan perkataannya kepada Zhang Yi. Di wilayah salju Gaoqian, kita terus-menerus berkonflik dengan Bharata. Dengan kekacauan dunia saat ini, bukan tidak mungkin mereka memanfaatkan situasi ini dan menyerang wilayah salju Gaoqian. Matanya sedikit serius. Mungkin, mereka mencari lebih dari sekadar apa yang ada di bawah gunung salju besar. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil. Alisnya yang seperti pedang langsung berdiri tegak, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya.
Maksudmu, bajingan itu ingin merebut wilayah salju? Yang Sinsin berkata dengan tenang, jika mereka memiliki kesempatan ini, saya yakin mereka tidak akan pernah menyerah. Paman Yu mendengus marah, memeluk kedua lengannya yang kuat dan berkata dengan kejam. Bajingan-bajingan bau kari itu pantang menyerah. Kalau berani mikir kotor-kotoran, aku nggak akan pernah biarkan mereka pergi. Zhang Yi kembali tenang dan berkata dengan tenang. Mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya secara terbuka. Kami kebetulan berada di sini kali ini, jadi kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu garis bawah mereka. Segala hal yang ada di bawah gunung salju besar, entah jatuh ke tangan Mi Zong atau Zhang Yi, adalah urusan keluarga mereka sendiri. Tetapi jika ada orang luar yang mengincar tempat ini, Zhang Yi pasti sangat tidak senang. YSNG Mi mengerutkan kening karena khawatir. Tapi sekarang situasinya semakin rumit. Bagaimanapun, ini membuktikan bahwa seseorang di klan Gao wilayah salju telah berkolusi dengan kekuatan asing. Zhang Yi berkata dengan tenang, kalau begitu hancurkan mereka. Begitu kata-kata ini terucap, itu berarti hukuman mati bagi keluarga-keluarga tersebut. Zhang Yi dapat memahami bahwa mereka ingin hidup, tetapi dia tidak mau berempati dengan mereka. Kau harus menanggung akibat dari apa yang kau lakukan. Ketika insiden ini berakhir, semua orang yang berkolusi dengan kekuatan eksternal harus mati. Entah dia akan mati di tangan Zhang Yi, atau Zhang Yi akan memberitahu wilayah lain tentang masalah ini, dan pasukan gabungan dari 6 wilayah akan menghancurkannya. Tidak ada keberatan di antara masyarakat mengenai masalah ini. Kemudian, Yang Sinsin melanjutkan, baiklah, ini hanya satu aspek dari masalahnya. Ada aspek lain yang ingin saya bicarakan. Dia menunjuk ke informasi yang ditampilkan oleh Deng Shentong. Ada beberapa catatan tentang kemampuan 6Y Bharata. Ini berasal dari pengumpulan intelijen medan perang oleh personel intelijen. Yang Sinsin menatap Zhang Yi dan berkata, saudaraku, mutan berseragam tempur emas itu menghunus pedang suci emas yang mampu melepaskan energi. Informasi ini sangat sesuai dengan aliansi Bharata. Garuda, salah satu dari 8 kelas dewa dan naga. Konsep jalan mulia berunsur 8 berasal dari sekte Bharata. Tentu saja ini bukan dewa tertinggi Bharata. Karena masing-masing dari 8 kelompok tersebut mempunyai master. Mereka yang akrab dengan mitologi Bharata tahu bahwa 3 dewa utama yang mereka percayai adalah Siwa, Brahma, dan Wisnu. Namun menurut Yang Sinsin, Bharata adalah negara yang religius, dan mereka memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap 3 dewa, jadi tidak seorang pun akan menggunakan ini sebagai gelar. Oleh karena itu, Garuda merupakan salah satu makhluk paling kuat di Bharata saat ini. Garuda, pria aneh ini, belum lama bersinar. Ia baru tiba-tiba menjadi terkenal tahun lalu. Pedang suci emas itu telah membunuh banyak orang kuat sebelum akhirnya memenangkan gelar salah satu dari 8 dewa abadi. Yang Sinsin membuat penilaian berdasarkan karakteristik kemampuan mereka. Spekulasi semacam ini sangat akurat karena kesenjangan kemampuan antara orang-orang luar biasa cukup besar. Khususnya yang kuat setingkat Y, sejauh ini belum pernah ada situasi di mana 2 Y punya kemampuan serupa. Oleh karena itu, Zhang Yi juga percaya bahwa mutan emas yang muncul malam itu kemungkinan besar adalah dari Bharata. Orang-orang ini benar-benar pencuri yang tidak punya niat untuk bertobat. Zhang Yi mencibir. Matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Paman Yu menghampiri dan berkata kepada Zhang Yi dengan nada serius. Zhang Yi, situasi ini sudah agak di luar kendali. Haruskah kita melaporkannya ke distrik dan memberitahu distrik lain untuk meminta bantuan? Jika kekuatan eksternal campur tangan, situasinya tidak akan menjadi sekadar pergulatan internal. Paman Yu adalah seorang veteran yang sudah pensiun, dan tidak perlu banyak bicara tentang kesetiaannya kepada negaranya.
Dia tidak akan pernah berdiam diri dan menyaksikan mutan dari luar wilayah menimbulkan masalah di tanah kerajaan Huasu. Zhang Yi mengusap dagunya, tidak berbicara, tetapi berpikir lama. Semua orang menatapnya, menunggu Zhang Yi mengambil keputusan. Namun setelah beberapa saat, Zhang Yi berkata, "Jangan membuat orang lain khawatir untuk saat ini." Dia menjelaskan kepada Paman Yu dan yang lainnya, "Kita harus melihat situasi ini dari dua cara." Dia mengangkat jarinya dan berkata, "Pertama, mutan di Bharata sedang merencanakan serangan terhadap seluruh wilayah Barat Daya. Jika demikian halnya, tidak diragukan lagi kita harus mengerahkan seluruh negeri untuk melawan mereka." Zhang Yi terkekeh dan mengangkat bahu, lalu berkata, "Tapi secara pribadi saya rasa hal ini tidak mungkin terjadi." Yang Xinxin mengangguk setuju. "Benar sekali. Situasi ini sepertinya tidak mungkin terjadi." Zhang Yi menunjuk Yang Xinxin, memintanya untuk melanjutkan. Yang Xinxin berkata kepada semua orang, wilayah Barat Daya, terutama dataran tinggi bersalju, sangat luas, tetapi ketinggiannya terlalu tinggi. Datangnya zaman es telah mengubah tempat ini menjadi tanah tandus. Semakin tinggi datarannya, semakin rendah suhunya, dan semakin langka persediaan di sini. Tidak ada sumber daya yang melimpah. Bharata, pada saat itu, belum menyelesaikan konflik internalnya sendiri. Sistem kasta yang telah lama berlaku dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah menyebabkan mereka menghadapi krisis internal. Dalam hal kekuatan nasional, mereka jauh lebih rendah daripada kerajaan Huasu kita. Dalam hal kekuatan militer, selain aspek mutan, cadangan Dewa Cinta Kematian kurang dari 1/10 dari kita. Dia tiba-tiba mencibir. "Haha, ini kiamat, dan tidak ada yang membatasi penggunaan Dewa Kematian Cinta. Sebaliknya, itu adalah penghalang utama bagi semua kekuatan besar. Jika mereka tidak gila, bagaimana mungkin mereka berani berperang dengan kita untuk memperebutkan sebidang tanah tandus saat ini?" Perkataan Zhang Yi dan Yang Xinxin membuat semua orang sedikit rileks. Tidak seorang pun ingin melihat perang berskala besar pecah. Sebab dalam kasus tersebut, sebagian besar orang akan menjadi sasaran empuk, dan hanya segelintir eksekutif senior yang akan diuntungkan. Orang-orang seperti Zhang Yi yang senang menikmati hidup paling khawatir dengan kerusuhan besar. Yang Xinxin melirik Zhang Yi, dan Zhang Yi memberinya tatapan setuju. Yang Xinxin merasa terdorong, tatapannya melembut dan dia tersenyum. "Jadi, kecuali terjadi perang besar-besaran, kita tidak perlu memberitahu wilayah lain tentang hal ini. Adapun alasannya, tentu saja karena semakin banyak kekuatan yang kita ketahui, semakin sedikit manfaat yang bisa kita peroleh." Ia merentangkan tangannya dan berkata, "Di sisi lain, meskipun moralitas mungkin tampak tidak begitu penting, kita tetap diundang ke sini. Jika kita mengkhianati Pajiksang dengan mudah, reputasi kakakku juga akan terpengaruh." Penjelasan ini berdasar dan meyakinkan. Zhang Yi mengacungkan jari tengahnya dan berkata, "Kalau begitu, itu poin kedua. Mereka datang ke sini untuk merencanakan perampasan harta karun kerajaan iblis di bawah gunung salju besar. Saya pikir ini adalah yang paling masuk akal. Jika mereka tidak memiliki kemampuan atau kebutuhan untuk mendapatkan wilayah salju, maka harta karun legendaris kerajaan iblis adalah hal yang paling berharga bagi mereka." Setelah berkata demikian, Zhang Yi meregangkan badan dan bersandar di sofa sambil menyilangkan tangan. "Jika kita hanya memikirkannya, kita dapat menyederhanakan masalahnya." Semua orang melihat ke arah Zhang Yi. Paman Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kok bisa begitu mudah?" Zhang Yi berkata dengan serius, "Ini tentang melakukan segala kemungkinan untuk memaksimalkan keuntungan. Jika kondisinya memungkinkan, saya akan memprioritaskan berurusan dengan orang asing dari negeri asing. Memenuhi persyaratan ini berada dalam lingkup kemampuan saya." Dia mengangkat satu jari.
Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri dan memaksakan konflik dengan mereka. Paman Yu mengangguk. Dia telah mengenal Zhang Yi selama bertahun-tahun, dan ini memang gaya Zhang Yi dalam melakukan sesuatu. Itu benar, tapi kalau aku punya kesempatan, aku pasti akan menghajar bajingan itu. Dia memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan dingin, seolah ingin menggigit orang-orang itu sampai mati. Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, "Kita lihat apa yang terjadi." Segalanya masih belum jelas. Bukan hanya Zhang Yi, tetapi pihak lain juga gugup dan khawatir tentang langkah selanjutnya. Sebagai perbandingan, Zhang Yi paling damai hatinya. Karena dia mungkin tidak menang, tetapi dia pasti tidak akan kalah. Sekalipun misinya gagal, dia masih bisa melarikan diri dengan kemampuannya sendiri. Yang lainnya datang dari jauh, hanya untuk mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang mencoba segala cara yang mungkin untuk mengumpulkan intelijen eksternal. Ada kuil Sangjia, 4 keluarga besar, dan mutan dari luar wilayah tersebut. Dalam perjalanannya, Zhang Yi kembali ke kaki gunung yang diselimuti salju. Dia datang ke gerbang kerajaan iblis, yang terletak 1000 meter di bawah gunung salju besar. Terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak sempat mengamatinya dengan saksama. Kali ini, dia akhirnya dapat melihat pintu batu biru besar itu dengan jelas. Gerbang ini tingginya ratusan meter, dan siapapun yang berdiri di sini tampak sekecil semut. Bayangkan Anda berdiri di depan gedung Empire State dan menatap gambar tersebut. Hanya sebuah gerbang saja memberi orang perasaan menjulang tinggi di awan. Zhang Yi tidak dapat membayangkan makhluk macam apa yang membutuhkan pintu sebesar itu untuk bisa melewatinya. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa ini hanyalah bangunan citra yang dibangun untuk tujuan ritual. Zhang Yi dengan hati-hati mencoba menggunakan kekuatan kehampaan untuk mendorong pintu itu, tetapi kekuatannya seperti setetes air di lautan, tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Zhang Yi sangat terkejut dan mendesah. Orang macam apa raja Gesar lebih dari 2000 tahun yang lalu? Mungkinkah di era itu, ada orang-orang luar biasa yang jauh lebih unggul dari kita? Sungguh luar biasa memikirkannya. Jika makhluk seperti itu benar-benar ada di zaman kuno, bukankah ia akan mampu menyebar ke seluruh dunia? Zhang Yi sangat bingung, tetapi faktanya ada di depannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ia mengamati dengan saksama di depan gerbang, dan dari kejauhan pun ia dapat merasakan suasana suram dan menyesakan yang menyeruak lewat celah pintu. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan berencana untuk pergi. Namun secara tidak sengaja, ia menemukan beberapa hal menarik di pintu batu biru itu. Pintunya diukir dengan pemandangan perang kuno, jadi ada banyak area yang tidak rata. Awalnya, Zhang Yi tidak memperhatikan hal ini. Namun kali ini aku mengamatinya dengan saksama dan menemukan detailnya. Di beberapa tempat, ada alur yang sengaja dibiarkan, seolah-olah digunakan untuk menaruh kunci. Dia melihat dengan teliti dan menemukan 4 tempat seperti itu di seluruh pintu. 4 alur, 4 kunci. Apakah ini yang diwarisi oleh 4 keluarga kepala suku besar? Zhang Yi tiba-tiba menyadarinya pada saat ini. Tak heran jika Paji Gesang berkata bahwa keempat keluarga besar harus bersatu padu untuk membuka pintu menuju kerajaan iblis. Seperti ini. Zhang Yi tiba-tiba memahami beberapa hal dalam pikirannya. Tak heran, Paji Gesang sama sekali tidak khawatir kalau Zhang Yi akan meninggalkan mereka dan bertindak sendiri. Tanpa bantuan keempat keluarga kepala suku, tidak seorang pun dapat memasuki dunia di balik gerbang batu biru. Oleh karena itu, orang asing yang datang dari luar daerah harus bekerja sama dengan kepala suku setempat. Setelah membacanya, Zhang Yi berbalik dan pergi.
Kita harus menunggu sampai majelis Dharma Chuan Zhao selesai dalam beberapa hari sebelum kita bisa mendapat jawaban. Ketika Zhang Yi pulang, dia menceritakan kepada teman-temannya apa yang dia temukan di gerbang kerajaan iblis. Liang Yu datang dengan ekspresi yang seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Zhang Yi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Melihat ekspresi aneh Liang Yu, Zhang Yi berpikir sejenak dan bertanya, apakah seseorang dari kelompok perlawanan menghubungimu? Liang Yu sangat mudah dipahami. Seringkali, jika ada sesuatu yang dipikirkannya, itu akan terlihat di wajahnya. Jadi, untuk menyembunyikan perasaan terdalamnya, dia selalu mempertahankan citra kecantikan yang dingin saat menghadapi orang luar, hampir tanpa ekspresi. Wajah Liang Yu memerah. Ia tak menyangka dirinya begitu mudah ditebak. Dia mengangguk, ya, benar. Baru hari ini, kader perlawanan Zuoma akhirnya menghubungi Liang Yu. Zhang Yi telah menyelamatkan mereka sebelumnya, dan Zuoma meminta informasi kontak Liang Yu, mengatakan bahwa dia akan menghubungi Liang Yu jika perlu. Zhang Yi meminta Liang Yu untuk berbicara dengan mereka saat itu. Mungkin akan ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Benar saja, mereka sampai di pintu. Oh, apa yang ingin mereka lakukan? Zhang Yi duduk di sofa sambil tersenyum, dan YSNG Mi segera membawakannya secangkir teh susu panas. Zhang Yi minum teh susu sambil mendengarkan laporan Liang Yu. Liang Yu melihat sekeliling dengan hati-hati. Meskipun tidak mungkin ada orang yang bersembunyi di dekatnya mengingat kekuatan mereka, dia tetap sangat berhati-hati. Liang Yu berkata, dia ingin mengundang aku untuk berbicara. Dia tidak menjelaskan sesuatu dengan jelas. Tapi aku menduga itu terkait dengan pertemuan Dharma Chuan Zhao yang akan diadakan beberapa hari lagi. Yang Xin berkata dengan tenang, pertemuan Dharma Chuan Zhao diadakan setiap 2 tahun sekali dan merupakan festival terpenting di dataran tinggi wilayah salju. Festival ini juga berkaitan dengan pembukaan kerajaan iblis bawah tanah. Jika aku seorang pemberontak, aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk menimbulkan masalah di saat seperti ini. Zhang Yi mengangkat alis. Tapi bukankah mereka bilang majelis Dharma Chuan Zhao sangat sakral bagi Dunzong? Bahkan kedua belah pihak yang bertikai pun akan berhenti bertempur saat ini. Yang Xin tersenyum dan berkata, masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Orang-orang zaman sekarang tidak terlalu mengikuti aturan. Gencatan senjata hanya dapat dicapai selama masa perang ketika kemenangan atau kekalahan telah ditentukan, bukan ketika hidup atau mati dipertaruhkan. Kalau tidak, siapakah yang akan mengorbankan negaranya sendiri demi sebuah majelis Dharma? Zhang Yi menatap Liang Yu, di mana mereka memintamu bertemu. Para pemberontak itu sangat berhati-hati, dan memang seharusnya begitu, sebab jika keberadaan mereka terbongkar, mereka pasti akan dicekik oleh keempat keluarga kepala suku. Orang-orang memang selalu seperti ini. Ketika tidak ada musuh eksternal, mereka akan saling bertarung seperti orang gila. Namun, ketika ada musuh dari luar, mereka dapat dengan cepat bersatu untuk menghadapi musuh. Tentu saja mereka tidak dapat menoleransi pemberontak yang mencoba mencabut akar dari 4 keluarga besar. Liang Yu berkata, mereka bilang akan memberitahu aku tempat pertemuannya besok dan memintaku untuk datang menemui mereka. Namun, mereka hanya mengundangku dan Mu Yan. Zhang Yi tertawa dan berkata, apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Dia menepuk pahanya dan berkata, besok, kita semua akan bersama. Aku ingin tahu orang macam apa mereka itu. Zhang Yi tidak pernah membedakan orang lain hanya dengan menggunakan istilah baik dan buruk. Di matanya, hanya ada orang yang baik padanya dan yang tidak. Oleh karena itu, tentara perlawanan harus mewakili keadilan. Jika orang-orang itu tidak berharga baginya, dia tidak akan ada hubungan apapun dengan mereka. Liang Yu mengangguk. Keesokan harinya,
Liang Yu tiba di suatu tempat di pegunungan luas yang diselimuti salju pada waktu yang disepakati. Zhang Yi dan yang lainnya semuanya datang, tetapi mereka bersembunyi di ruang bayangan Muyan. Sekarang, ruang bayangan itu telah dibangun menjadi istana megah oleh para wanita energik dalam keluarga tersebut. Rumah itu dibangun oleh Lu Qian. Perabotannya berasal dari pusat perbelanjaan besar di kota Tianhai dan semuanya merupakan barang mewah kelas atas. Selain akomodasi, mereka juga mengembangkan perikanan dan kebun bunga di sini. Saat Zhang Yi sibuk di luar, mereka dapat pergi memancing dengan santai atau menikmati teh sore di dekat taman bunga. Hidup ini terlalu nyaman. Bahkan Zhang Yi menghela napas dan berkata dia ingin menukar hari-harinya bersama mereka. Liang Yu menunggu cukup lama di lokasi yang disepakati. Setelah tiba pada waktu yang disepakati, ia menerima pesan lagi. Zuoma memberitahunya untuk pergi ke lokasi berikutnya. Hal ini sudah diduga, dan kami harus melakukannya karena kehati-hatian. Liang Yu dengan sabar mengikuti instruksi Zuoma dan menuju ke area berikutnya. Dengan cara ini, 3 kali berturut-turut, 3 lokasi diubah. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di daerah pegunungan terpencil yang penduduknya hanya sedikit. Liang Yu akhirnya bertemu Zuoma. Dia menunggangi seekor warg besar, diikuti oleh sekawanan serigala berbulu punggung hitam. Zhang Yi dapat melihat apa yang dilihat Liang Yu melalui peralatan pencitraan yang dibawanya. Baru pada saat itulah aku melihat sendiri kader-kader perempuan pasukan perlawanan. Peralatannya tidak canggih, tetapi ia memiliki seragam tempur yang layak, rambutnya diikat kepang, dan ia memiliki cambuk panjang yang terbuat dari logam hitam di pinggangnya. Melihat Liang Yu, mata Zuoma berbinar. Ia melompat turun dari serigala, berdiri di depan Liang Yu, dan berhenti beberapa meter jauhnya. Terima kasih, Dermawan, karena benar-benar datang ke sini untuk menemuiku. Zuoma meletakkan tangannya di dada kirinya dan membungkuk dalam-dalam. Liang Yu melihat sekelilingnya dan tidak melihat siapapun. Zuoma berkata, "Aku di sini sendirian hari ini, jangan khawatir." Liang Yu tersenyum, "Kau datang ke sini sendirian, jadi kau takut dengan risikonya kan?" Zuoma berkata kepada Liang Yu dengan sangat terus terang, "Maafkan aku, kami para pemberontak harus selalu berhati-hati. Karena antek-antek pemimpin itu akan menggunakan segala macam cara yang tercela dan vulgar untuk berurusan dengan kita. Kau menyelamatkan hidupku. Kalau kau benar-benar antek tusi, paling-paling aku akan mati di sini, tapi aku tak akan membunuh saudara-saudaraku." Liang Yu tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk. Pada saat ini, Zhang Yi yang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, muncul dari ruang Myuyan. Saat dia muncul, Zuoma segera mengambil tindakan pencegahan dan menatapnya dengan hati-hati. "Siapa kau?" Zhang Yi mengangkat tangannya ke arahnya. "Jangan gugup, aku sama seperti dia, kami berdua dari luar." Zuoma menatap Liang Yu, mencoba melihat sesuatu dari wajahnya. Liang Yu berkata padanya, "Dia bos kami, kau bisa percaya padanya." Zuoma bertanya kepada Zhang Yi dengan hati-hati, "Apakah kau di sini untuk membantu kami?" Zhang Yi tidak dapat menahan tawa. "Untuk membantumu? Apa yang menurutmu cukup indah?" Zhang Yi menyentuh hidungnya. "Kurasa begitu. Yah, aku cukup penasaran dengan kalian, pasukan perlawanan. Tapi kali ini kalian yang berinisiatif menghubungi kami. Bisakah kalian ceritakan apa rencana kalian?" Melihat sikap Zhang Yi, wajah Zuoma menjadi sangat serius. Namun kali ini dia datang ke sini, dia telah membuat tekad yang besar dan siap berkorban. Karena semuanya sudah sampai sejauh ini, mungkin sebaiknya aku mencobanya. Dia terus menatap Liang Yu, wanita yang menyelamatkannya dan semakin dia percayai. "Dermawanku, kau telah menyelamatkan kami dan para budak malang itu terakhir kali. Aku tahu kau orang baik."
Jadi dengan ini aku memintamu untuk membantu kami. Liang Yu melirik Zhang Yi dan bertanya, apa yang kau ingin kami lakukan? Zuoma menatap Liang Yu, lalu Zhang Yi, dan tampak ragu untuk berbicara. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan hati-hati, selanjutnya, kami akan menjalani operasi. Jika kami bertemu denganmu, kuharap kau berbelas kasih. Atau kau bisa membantu kami menyediakan perlindungan. Dia berbicara samar-samar, dan jelas bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai Zhang Yi dan Liang Yu. Namun Zhang Yi sangat mengaguminya. Wajar untuk bersikap hati-hati. Zuoma berusaha menyembunyikannya, tetapi Zhang Yi mengetahuinya. Kalian semua berencana memanfaatkan majelis Dharma Chuan Zhao untuk menimbulkan masalah kan? Katanya pada Zuoma sambil tersenyum. Pupil mata Zuoma mengecil, lalu dia mencibir, kau tampaknya sedikit merasa benar sendiri. Zhang Yi mencibir. Beginikah caramu meminta bantuan? Kalau kau benar-benar menginginkan bantuan kami, tunjukkanlah ketulusan. Liang Yu juga berkata kepada Zuoma, Zuoma, ini kapten kami. Jika kau benar-benar butuh bantuan, kau bisa bilang padanya. Zuoma menggertakkan giginya, merasa sangat ragu-ragu. Perlawanan mereka sungguh membutuhkan dukungan yang kuat. Mereka juga mendengar tentang pertempuran sebelumnya antara 4 keluarga besar. Keluarga Zhiu Paji mengundang sekelompok 10 juta tentara bayaran, dan bahkan penjaga Fajra dari kuil Sangki bukanlah tandingan mereka. Hal ini membuat Zuoma dan yang lainnya sangat senang. Untuk memastikan kelancaran operasi berikutnya, mereka memutuskan untuk menghubungi Liang Yu. Mudah-mudahan mereka baik hati dan dapat membantu perlawanan. Setidaknya, jangan menyerang mereka saat saatnya tiba. Zuoma menarik napas dalam-dalam, menatap Zhang Yi dan Liang Yu, lalu berkata, bolehkah aku menceritakan kisah pasukan perlawanan kita? Zhang Yi mengangkat alisnya. Oke. Dia tidak tahu apa yang wanita ini ingin lakukan, tetapi tidak ada salahnya mendengarkan. Zuoma mulai menceritakan kisah tentara perlawanan. Sejujurnya, kemampuan berceritanya tidak begitu kuat, sangat rata-rata. Kisah yang diceritakan mirip dengan apa yang dibayangkan Zhang Yi. Ceritanya, setelah kiamat, 4 keluarga pemimpin besar menguasai sepenuhnya wilayah barat daya dan menjadikan semua orang merdeka bermarga Qi menjadi budak mereka. Mereka memanfaatkan para budak ini sesuka hati, membunuh mereka, dan bahkan mengeksekusi mereka dengan kejam, melakukan ritual terhadap mereka, dan memakan mereka. Pada saat ini, beberapa orang yang tidak bersedia diperbudak bangkit dan membentuk pasukan perlawanan terhadap 4 keluarga kepala suku utama. Zuoma mengatakan ini dengan wajah sedih. Zhang Yi mendengarkan dengan kurang tertarik, hanya karena ceritanya terlalu kuno. Ia telah melihat terlalu banyak plot serupa di kota Tianhai. Jadi bagaimana mungkin ia begitu mudah tersentuh? Zuoma memang mencoba untuk membuat Zhang Yi dan Liang Yu terkesan dan meminta mereka membantunya. Namun Zhang Yi hanya mendengarkan dan menonton dengan dingin, tanpa ada tanda-tanda bergerak. Hal ini membuat Zuoma merasa sedikit cemas. Tuan, saya harap kalian berdua bisa mengerti. Kami, pasukan perlawanan, sungguh-sungguh mewakili kepentingan rakyat dataran tinggi salju. Semua yang kami lakukan adalah untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak. Kalian semua orang yang kuat. Jangan bantu para pelaku kejahatan dan bantulah para pemimpin yang kejam dan penuh kebencian. Zhang Yi berkata dengan tenang, katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan dari kami? Dan apa yang bisa kau berikan kepada kami? Dia hanya suka membuat kesepakatan dan tidak suka diculik secara moral. Zuoma menarik napas dalam-dalam lalu berkata perlahan, sudah kubilang, kalau kami bertemu denganmu dalam operasi berikutnya, kuharap kau bisa membantu melindungi kami. Setidaknya, jangan serang orang-orang kami. Pengingat yang sin-sin terngiang di telinga Zhang Yi. Kakak,
Apakah kau masih ingat apa yang terjadi di jalan ketika kita pertama kali tiba di daerah salju? Perkataan yang Xin membuat Zhang Yi langsung teringat kejadian hari itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kepala upacara pemakaman yang sedang bersujud di sekitar pegunungan yang diselimuti salju. Mereka juga bertemu dengan sekelompok pejuang perlawanan yang menyergap Undertaker. Zhang Yixi memikirkan beberapa hubungannya. Yang Xin melanjutkan, pasukan perlawanan yang menyerang master pemakaman semuanya sangat kuat. Mereka seharusnya menjadi kekuatan utama perlawanan. Aku pikir para pemberontak mungkin ingin memanfaatkan majelis Dharma Chuan Zhao untuk menyelamatkan mereka. Menurut tradisi Tantra, mereka mengadakan upacara besar pada hari upacara Chuan Zhao. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan organ manusia untuk menciptakan ritual dan membunuh hewan untuk berdoa kepada para dewa dan Buddha. Jika tebakanku benar, mereka akan mengeksekusi para pemberontak yang menyerang master pemakaman. Sebenarnya, mereka juga umpan untuk menarik pemberontak lainnya. Kata-kata sederhana yang Xin hampir menempatkan masalah tersebut dalam perspektif yang benar. Bahkan Zhang Yi pun tak dapat menahan diri untuk berseru, "Luar biasa!" Yang Xin hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang sulit diprediksi. Saya pikir ini konspirasi yang nyata. Mereka melakukannya dengan sengaja, tetapi mereka juga mengantisipasi para pemberontak akan terjerumus ke dalamnya meskipun mereka tahu itu jebakan. Lihat, mereka sudah datang ke rumah kita. Kalau tidak dipaksa, kenapa mereka mencari bantuan dari orang luar yang tidak tahu latar belakang mereka?" Zhang Yi pada dasarnya yakin akan niat pihak lain. Ia tidak terlalu tertarik dengan urusan internal wilayah Barat Daya. Selama hal itu tidak mengganggu rencananya, ia tidak masalah dengan urusan lain. "Apa yang bisa kau tawarkan padaku?" Dia bertanya dengan tenang. Zuoma menggertakkan giginya, menatap Zhang Yi dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Kondisi pasukan perlawanan sangat sulit. Lagi pula, wilayah Barat Daya telah sepenuhnya dibantai oleh 4 keluarga besar. Sulit bagi mereka untuk makan lengkap sekarang. Maka apa yang dapat kita berikan kepada Zhang Yi tidak bisa dikatakan sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Zhang Yi tersenyum. "Kau datang kepada kami untuk meminta bantuan, tapi kau tidak tahu bagaimana menunjukkan ketulusanmu." Wajah Zuoma tampak sedikit jelek. Kami tidak punya apapun yang bisa dibanggakan darinya." Dia benar-benar tidak bisa mengatakan hal itu. Melihat ekspresi malunya, Zhang Yi tidak terus mempermalukannya. "Bukannya mustahil bagi kami untuk membantu. Tapi aku perlu bertemu pemimpinmu." Mata Zuoma langsung menjadi tajam. "Kau ingin melihat pemimpin kami? Pemimpin pemberontak yang dijuluki Elang Gunung Salju. Dialah pemimpin yang mengorganisasikan tentara perlawanan dan pilar spiritual semua tentara perlawanan. Selama 2 tahun terakhir, 4 kepala suku besar dan biara Sangjia telah mencari keberadaan burung kondor Gunung Salju. Selama dia ditangkap, perlawanan akan runtuh dengan sendirinya. Ya, aku ingin melihat burung condor Gunung Salju," kata Zhang Yi. Aku tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini." Zuoma ingin menolak, tetapi mengingat kekuatan Liang Yu, bosnya pasti lebih kuat. Jika orang-orang ini ikut mengepung dan menindas mereka, itu seperti menambah hinaan atas luka bagi pasukan perlawanan. Zhang Yi berkata, "Ngomong-ngomong, kita akan segera bertemu." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Liang Yu, "Ayo kembali." Liang Yu menatap Zuoma, dan Zuoma berkata, "Aku akan kembali dan melaporkan masalah ini kepada pemimpin kita. Jika memungkinkan, aku akan mengirimkan pesan kepadamu." Liang Yu mengangguk, "Kalau begitu aku akan menunggu jawabanmu." Liang Yu mengikuti Zhang Yi pergi. Tak lama kemudian,
mereka kembali ke halaman besar rumah Pajiksang tanpa ada yang menyadarinya. Setelah kembali, Liang Yu bertanya kepada Zhang Yi tentang rencananya. "Zhang Yi, mengapa kamu tiba-tiba ingin bertemu pemimpin mereka?" Zhang Yi berkata, "Aku hanya ke sana untuk ikut bersenang-senang. Lagi pula, kita hanyalah sekelompok orang miskin dan lemah, dan kita tidak bisa menjadi ancaman bagi biara Sang Jia. Dengan kepala pemakaman yang memimpin, perlawanan apapun akan sia-sia. Belum lagi mereka tidak sebanding dalam hal kekuatan, bahkan orang-orang religius di dataran tinggi bersalju pun tidak akan mengikuti mereka dalam memberontak melawan master pemakaman." Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat menarik. Senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Liang Yu sedikit bingung. "Lalu, apa itu?" Yang Xin memberikan jawabannya. Kakak Zhang Yi menduga bahwa pemimpin pasukan perlawanan adalah mutan bersayap emas yang muncul di kaki gunung bersalju malam itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, tindakan Zhang Yi tiba-tiba menjadi sangat masuk akal. Di mata Zhang Yi, para pemberontak ini hanya karakter kecil. Akan tetapi, jika ada mutan tingkat Ipsilon di antara mereka, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Zhang Yi menyesap tehnya dan berkata dengan tenang, "Nama seseorang mungkin sangat berbeda dari jati dirinya, tetapi nama panggilan seseorang tidak akan pernah berbohong." Snow Mountain Condor, gelar ini tidak akan muncul begitu saja. Kecuali dia menunjukkan beberapa ciri yang mirip, seperti manusia binatang atau mutan yang mirip burung. Ini sesuai dengan apa yang saya lihat malam itu dengan mutan bersayap emas. Namun, meskipun sangat kekurangan pasokan, para pemberontak masih mampu bertahan melawan 4 keluarga kepala suku besar selama 2,5 tahun. Fakta bahwa Ipsilon berada di belakang mereka dengan sempurna menjelaskan semuanya. Zhang Yi memikirkan apa yang terjadi malam itu. Pada awalnya, mutan bersayap emas dan Zhang Yu saling bermusuhan. Namun ketika Zhang Yi dan 2 orang aneh lainnya muncul, keduanya tiba-tiba bergabung lagi. Hal ini membuat Zhang Yi sangat bingung untuk sementara waktu, dan dia tidak dapat memahami hubungan antara keduanya. Namun jika mutan bersayap emas itu adalah pemimpin pemberontak, elang gunung salju, semuanya masuk akal. Ada 2 Ipsilon di dataran tinggi bersalju. Semua orang merasakannya luar biasa. Tentu saja mereka tahu betapa sulitnya bagi mutan tingkat Ipsilon untuk muncul. Mutasi tingkat Ipsilon hanya dapat lahir 1 kali dalam 100 hingga 200 juta orang. Kau tidak hanya memiliki bakat, kau juga memerlukan sumber daya yang cukup untuk memungkinkannya tumbuh. Pada titik ini, di seluruh kerajaan Huasu, ada kurang dari 10 orang yang tahu tentang Ipsilon. Namun wilayah barat daya hanya memiliki 2. Zhang Yi berkata, "Mutan bersayap emas itu tidak terlalu kuat. Meskipun kami sempat bertarung sebentar malam itu, aku bisa merasakan bahwa dia sangat lemah dan tidak sanggup melawan Zhang Yu." You Kr berkata, "Ada juga celah antara Ipsilon dan kita. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, bahkan jika kita memenangkannya sebagai sekutu, itu mungkin tidak akan banyak membantu, kan?" "Jangan katakan itu, jangan katakan itu." Zhang Yi menggosok punggung tangannya seperti biasa dan perlahan menyipitkan matanya. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa tentang hubungan antara pria itu dan Zhang Yu. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasa sedikit aneh hari itu. Dia pernah melawan Zhangku sebelumnya, yang berarti dia tahu kekuatan dan bahkan kelemahan Zhangku lebih baik daripada siapapun. Dan inilah informasi yang paling kubutuhkan. Di bidang peperangan modern, peperangan intelijen sangatlah penting. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran antara mutan. Jika kau bisa mendapatkan informasi intelijen yang cukup tentang lawanmu dan membuat persiapan yang memadai, sangat mungkin untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Indeks kemampuan hanya mewakili nilai kemampuan teoritis, tetapi datanya kadang-kadang bisa salah. Misalnya, Zhang Yi.
70% kemampuannya bersifat defensif. Jika seseorang telah melakukan riset yang cukup mendalam tentangnya sebelumnya dan menemukan cara untuk mencegahnya membuka gerbang dimensi, ia akan berada dalam bahaya. Hanya metode ini saja yang dapat menghancurkan sebagian besar kemampuannya. Jadi sekarang, tidak peduli seberapa hebatnya Zhang Yi, dia masih terbiasa mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan selalu melakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Karena alasan inilah Zhang Yi mencoba segala cara yang mungkin untuk mempersiapkan tabrakan dengan Zhang Ni. Karena alasan ini, dia tidak keberatan bekerja sama dengan para pemberontak. Jauh di dalam pegunungan Kunlun. Puncak gunung yang luas membentang tak berujung sejauh ribuan kaki, memanjang dari sisi paling barat dataran tinggi bersalju ke sisi timur, hampir mencakup seluruh wilayah barat daya. Di puncak gunung yang luas diselimuti salju, seekor elang emas berjongkok dengan tenang di puncaknya, mengamati lingkungan sekitar dengan matanya yang tajam. Dalam radius puluhan kaki, setiap pergerakan setiap helai rumput dan setiap pohon berada dalam pandangannya. Tidak jauh dari sana, di sebuah lembah, terdapat kamp pemberontak. Dataran tinggi bersalju, kamp pemberontak. Memang dibutuhkan keberanian besar untuk melawan kekuasaan, dan seseorang juga harus menghadapi lingkungan hidup yang sangat sulit. Kamp pemberontak terasa lebih buruk daripada kamp pengungsi di masa damai. Cahaya di gua bawah tanah redup, dan minimnya energi memaksa mereka untuk memfokuskan aktivitas di siang hari. Di malam hari, tidak ada lampu kecuali di area tempat para kader bekerja. Senjata-senjata yang digunakan pada dasarnya adalah senjata api usang. Terkadang ada peralatan canggih yang dirampas dari prajurit pribadi para kepala suku, tetapi jumlahnya sedikit dan hanya dapat diberikan kepada orang asing. Kebanyakan orang yang tinggal di sini mengenakan jaket berbahan katun dan jaket bulu yang kotor dan robek, dan menghabiskan hari-hari mereka dengan berbalut mantel dan kantong tidur. Namun demikian, tidak seorang pun menunjukkan sikap mengeluh. Alasannya sederhana. Mereka yang bisa datang ke sini untuk ikut serta dalam pemberontakan melawan kekuasaan kepala suku adalah orang-orang yang tidak akan mampu bertahan hidup. Zuoma menunggangi seekor serigala jangkung kembali ke perkemahan. Gerak-geriknya di sepanjang jalan terlihat oleh elang-elang emas yang bersembunyi di pegunungan. Di pintu masuk perkemahan, Zuoma berbalik dan turun dari serigala. Hanya dengan sekali pandang, binatang jinak itu dengan patuh berlari ke samping dan bersembunyi di salju untuk menghangatkan diri. Zuoma datang ke kamp, dan semua orang yang melihatnya di sepanjang jalan menyambutnya dengan hangat. Zuoma menanggapi satu persatu, tetapi berjalan masuk dengan sangat cepat. Di mana Sang Buddha? Di tengah jalan, dia menghentikan seorang prajurit wanita dan bertanya. Di antara para pemberontak, pemimpin elang gunung salju disebut sebagai Putra Buddha. Lagi pula, dalam sekte Tantra, jika ingin menggerakkan masyarakat untuk melawan pemimpinnya, harus mengatasnamakan agama. Putra Buddha merupakan gelar yang sesuai dengan penguasa pemakaman. Prajurit wanita itu tertawa dan berkata, "Suster Zuoma, ada seorang Buddha di sana yang mengobati radang dingin untuk semua orang." Zuoma mengangguk dan menyadari bahwa mereka adalah para budak yang baru saja diselamatkan beberapa hari yang lalu, serta beberapa wanita yang terjebak. Dia berjalan cepat ke tempat orang-orang tinggal. Ada tenda-tenda sederhana yang didirikan di mana-mana di dalam gua, dan suhu di dalam gua bawah tanah jauh lebih hangat daripada dunia luar. Orang-orang membungkus diri mereka dengan selimut dan mantel dan enggan bergerak banyak karena takut membuang-buang energi berlebih. Seorang pria jangkung berjubah hitam berjalan di tengah kerumunan, mengoleskan obat kepada mereka yang terkena radang dingin. Zuoma berjalan tak jauh darinya dan tidak mengganggunya. Ia hanya memperhatikannya mengoleskan obat ke tangan seorang gadis remaja. Gerakannya lembut, seolah-olah ia sedang merawat putrinya sendiri. Ia mengoleskan krim dan mengucapkan kata-kata yang menenangkan di saat yang bersamaan. Gadis kecil ini,
yang baru saja berada di kamp budak dan tidak tahu kapan dia akan mati, telah menatapnya dengan kagum. Setelah beberapa saat, Snow Mountain Eagle akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia berbalik dan menatap Suoma, tersenyum, lalu berkata, "Suoma, kau sudah kembali? Ayo kita bicara di sana." Suaranya rendah dan sedikit lelah. Namun yang paling membuat orang khawatir adalah topeng hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui di wajahnya, yang menutupi seluruh wajahnya. Suoma menemaninya ke samping, dan mereka hanya menemukan setumpuk barang-barang lain-lain dan duduk di atasnya. Suoma menceritakan kepada Snow Mountain Eagle apa yang terjadi hari sebelumnya. Mereka bilang akan menunggu tanggapan kita. "Buddha, masalah ini masih membutuhkan keputusanmu." Burung kondor gunung salju mendengarkan dalam diam dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. "Hei, kami tidak terlalu berharap mereka akan membantu. Hanya saja aku mendengarmu mengatakan bahwa tentara bayaran Pudge tampaknya bersimpati pada kita, jadi aku memintamu untuk mencobanya." Akal sehat mengatakan bahwa karena mereka dipekerjakan oleh keluarga Pudge, kemungkinan besar mereka akan menolak. Mereka hanya ingin memberikan segalanya dan pergi ke Liang Yu untuk meminta bantuan. Para pemberontak terlalu miskin untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Tapi aku tidak menyangka keadaan akan berubah. Suoma mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Tapi kita belum tahu apakah mereka membantu kita karena kebaikan atau itu jebakan yang dibuat oleh kepala suku. Lagi pula, apa yang diminta Zhang Yi adalah melihat elang gunung salju. Itulah orang yang paling ingin dibunuh oleh keluarga Tusi. Untuk menemuiku?" Ada sedikit senyum dalam nada bicara Snow Mountain Eagle. Matanya berbinar terang di balik topengnya. "Kupikir aku mungkin tahu siapa orang itu." Suoma menatapnya dengan heran, "Apakah kau tahu siapa dia?" Elang gunung salju mengangguk, "Kurasa ku tahu. Tapi kalau memang dia, kita punya harapan untuk menggulingkan kekuasaan Tusi." Dia memikirkan apa yang terjadi malam itu. 10 mutan tingkat Ipsilon berkumpul di gunung salju besar. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dan Liang Yu yang berkuasa hanyalah seorang bawahan. Bisa dibayangkan bahwa bosnya pasti salah satu orang yang muncul di gunung salju malam itu. Jika aku bisa mendapatkan bantuan dari Ipsilon, maka ada harapan untuk keinginan mereka. Elang gunung salju menopang dagunya dengan kedua tangan dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata kepada Suoma, "Suoma, kau boleh menyetujui persyaratan mereka. Tapi, ada syaratnya." Tidak lama kemudian, Liang Yu menerima pesan dari Suoma, dan dia bergegas menunjukkan pesan itu kepada Zhang Yi. "Zhang Yi, lihat, beritanya ada di sini." Zhang Yi melihatnya dan tak dapat menahan senyum. Karena dikatakan di atas bahwa setelah kegiatan mereka selesai, mereka dapat bertemu dengan Zhang Yi. Pihak lain juga merupakan orang yang sangat berhati-hati. "Zhang Yi, apa yang harus kita lakukan?" Liang Yu bertanya. Zhang Yi tersenyum tipis. "Janji dia. Pokoknya, kita hanya perlu diam saja ketika saatnya tiba, dan tidak ada ruginya." "Baiklah, kalau begitu aku akan membalasnya." Melihat Zhang Yi tidak keberatan, Liang Yu segera memberi Suoma jawaban positif. Waktu pun segera tiba dan hari diselenggarakannya Majelis Dharma Chuan Zhao. Faktanya, kawasan di sekitar Biara Sangjia sangat ramai dalam beberapa hari terakhir. Puluhan ribu budak bekerja di sini, menghiasi area sekitar Biara Sangjia dengan penuh kehidmatan. Batang-batang kayu besar didirikan dan digantung dengan kain panjang yang indah. Tanpa terkecuali, para pengrajin harus mengukir patung-patung Buddha dan kitab suci Buddha yang indah pada tiang-tiang kayu tersebut. Hari itu, You Keer, Yang Mi dan yang lainnya datang ke Zhang Yi. Melihat para wanita di rumah tampak ragu-ragu dan penuh harap, Zhang Yi bertanya sambil tersenyum, "Ada sesuatu?"
Apakah kalian ingin aku menghadiri pertemuan Dharma Chuan Zhao? Para wanita itu saling memandang dan semuanya tertawa. Youke berkata, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kau sudah menebaknya bahkan sebelum aku membuka mulutku. Zhang Yi berkata, selain peristiwa besar itu, tidak ada hal lain yang bisa dilihat di tempat ini. Saat itu cuaca sangat dingin dan pemandangan di mana-mana suram. Yang Mi menghampiri, bertepuk tangan, dan berkata, akhirnya kita sampai di wilayah salju. Jika kita bisa menyaksikan sendiri perhimpunan Dharma Chuan Zhao, perjalanan ini akan sangat berharga. Majelis Dharma Chuan Zhao mempunyai arti penting di dataran tinggi bersalju. Sulit bagi umat beriman setempat untuk datang ke kuil Sangki dan berpartisipasi dalam upacara di area inti, apalagi orang-orang dari luar. Namun kali ini mereka mengikuti Pajiksang dan bisa langsung menuju pusat festival. Tidak seorang pun ingin kehilangan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka mengajukan permintaan kepada Zhang Yi, meminta agar dapat tinggal bersama Zhang Yi hari itu dan tidak tinggal di ruang bayangan Mu Yan. Kita bisa melihatnya di dunia film, tapi rasanya seperti perbedaan antara menontonnya di TV dan melihatnya langsung. Kita tetap ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. You Haimei tersenyum dan menatap Zhang Yi dengan sungguh-sungguh. Bahkan Lu Keren pun mengedipkan mata besarnya. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, wajahnya penuh dengan antisipasi. Sudah lebih dari 2 tahun sejak akhir dunia. Di dunia yang beku ini, keheningan yang mematikan terjadi di mana-mana, sehingga sulit bagi acara berskala besar seperti itu untuk diselenggarakan. Siapa yang tidak ingin pergi dan melihatnya sendiri? Aku dengar akan ada pertunjukan sore ini, Yang Mi berkata dengan suara rendah. Zhang Yi melihat penampilan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kalian terlalu mencolok. Mudah bagi orang lain untuk menargetkan kalian. Kau tahu, aku selalu suka tidak mencolok. Demi alasan keamanan, sebelum datang ke sini, Youke memberi semua orang kemampuan transformasi tubuh untuk mengubah sebagian penampilan mereka. Namun, metode ini hanya melibatkan penyesuaian kecil dan tidak akan menyebabkan perubahan signifikan pada bentuk atau penampilan tubuh seseorang. Terutama sebagian wanita, mereka semua mencintai keindahan, sehingga tetap cantik setelah menata rambutnya. Apa kau tahu, para wanita di keluarga Zhang Yi semuanya berstatus luar biasa. Mereka adalah bintang besar di industri film dan televisi, atau wanita dari keluarga terpandang, atau bahkan talenta kelas atas. Yang Mi memeluk. Kecantikan mereka memang terlalu menonjol di dataran tinggi bersalju seperti itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Biara Sangki penuh dengan lama. Bukankah mereka terbebas dari 4 elemen? Yang Mi memeluk lengan Zhang Yi dan berkata dengan genit, biarkan kami pergi dan melihatnya. Lagi pula, kami tidak perlu khawatir soal keselamatan karena kamu ada di dekat kami. Zhang Yi meliriknya tanpa amarah. Para biksu zaman sekarang semuanya mesum. Apa kau benar-benar berpikir mereka tidak tertarik pada wanita? Meskipun dia tidak mengatakannya, Zhang Yi tetap menyetujui permintaan mereka. Katakan saja pada mereka untuk menutup wajah mereka saat berada di sana dan ikuti dia tanpa bergerak. Youke dan yang lainnya langsung melompat kegirangan. Terlihat bahwa mereka sangat menantikan kehadiran pada majelis Dharma Chuan Zhao. Zhang Yi menyentuh dagunya dan berpikir dalam hati bahwa ketika dia punya waktu, dia bisa mengorganisir beberapa orang di kota Tianhai dan mendirikan grup lagu dan tari. Jika kita tidak punya cukup tenaga, kita bisa meminjamnya dari kota Blizzard. Zhu Zheng akan tetap memberinya muka. Lagi pula, katak dan cincila besar adalah kelompok yang sudah jadi, dan menambahkan sejumlah tenaga kerja pada mereka dapat membuat mereka lebih bahagia. Pada hari diselenggarakannya majelis Dharma Chuan Zhao, Zhang Yi dan yang lainnya mengikuti konve Paji Gesang dan menuju kuil Sangki.
Meskipun mereka sedang menghadiri majelis Dharma, prajurit-prajurit Paji Gesang tetap mengikuti dengan membawa senjata dan amunisi, dan Solang Deji tidak pernah meninggalkan sisi Paji Gesang. Zhang Yi dan teman-temannya menaiki mobil mereka sendiri, tepat di belakang kendaraan Paji Gesang. Ketika kami tiba di pinggiran kuil Sangki, kami dapat melihat lautan kepala hitam bergerak dari jauh. Anginnya sangat dingin, dan suhu di luar mungkin mencapai -70 atau 80 derajat Celcius. Sangat berbahaya untuk membiarkan sejengkal kulit pun terbuka di luar. Akan tetapi, para pengikut Buddhisme Tantra masih berlutut dan beribadah dengan khusyuk di luar kuil Sangki dengan antusiasme yang hampir gila. Mereka mengenakan pakaian katun yang kotor dan robek, berlutut di atas salju, memegang pembakar dupa di tangan mereka dan menggumamkan sesuatu. Puluhan ribu orang berlutut di depan kuil, seperti sekelompok domba yang diletakkan di tanah, menunggu untuk dikuliti. Pikiran Zhang Yi teringat kembali pada pemandangan rumah jagal dekat kampung halamannya saat ia masih kecil, dan ia tak dapat berhenti memikirkan tempat ini. Bedanya, anak domba itu dipaksa, sedangkan orang-orang ini melakukannya dengan sukarela dan bahkan merasa bangga karenanya. Dengan jumlah penduduk yang banyak, sudah sewajarnya ada prajurit biksu yang bertugas menjaga ketertiban. Mereka memegang cambuk panjang di tangan mereka, dan jika mereka menemukan orang beriman yang menghalangi jalan mereka, mereka akan segera mengayunkan cambuk itu untuk mengusir mereka ke samping. Jalan yang lebar dan lurus memisahkan kerumunan dan mengarah langsung ke kuil Sangki. Konvoi mereka terpaksa berhenti di luar dan harus berjalan masuk ke dalam kuil sebagai bentuk penghormatan. Zhang Yi dan yang lainnya turun dari mobil. Semua orang terbungkus rapat dengan pakaian musim dingin, agar tidak kedinginan. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di kuil paling suci di dataran tinggi bersalju. Di luar wihara Sangki, sekelompok biksu duduk bersila. Mereka semua berasal dari wihara-wihara kecil di luar dan tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam majelis Dharma. Zhang Yi berkata dengan tenang kepada Liang Yu dan yang lainnya, "Perhatikan sekeliling kalian. Jika ada mutan dari luar wilayah ini yang datang ke sini, aku yakin mereka juga akan muncul." Setelah majelis Dharma Chuan Zhao selesai, beberapa kekuatan besar akan menuju ke gunung salju besar. Oleh karena itu, peristiwa ini sangatlah penting, dan para Ipsilon misterius itu kemungkinan besar tidak akan melewatkannya. Mendengar hal itu, semua orang mulai memperhatikan orang-orang di sekitar mereka dengan seksama. Setelah mengikuti Paji Gesang ke dalam kuil, pemandangan di dalamnya tidak diragukan lagi sangat megah dan megah. Bagian dalam dan luar kuil adalah dua dunia yang sangat berbeda. Setiap balok dan pilar di sini dipenuhi dengan suasana sakral dan kuno, tetapi suasana ini membutuhkan banyak waktu dan uang untuk menciptakannya. Paji Gesang mengingatkan Zhang Yi, pertemuan Dharma sedang berlangsung, dan seperti biasa, para biksu dari semua wihara akan berkumpul untuk membahas Dharma. Proses ini agak panjang dan membosankan, dan akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Mohon bersabar dan tunggu. Zhang Yi mengangguk, tidak masalah. Majelis Dharma Chuan Zhao biasanya berlangsung 3 hingga 5 hari, karena orang-orang dari seluruh dataran tinggi bersalju datang untuk beribadah. Paji Gesang pergi lebih dulu. Sebagai kepala suku setempat, ia harus memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum dan masih banyak ritual lain yang harus diikuti. Dia tahu bahwa Zhang Yi benci masalah, jadi dia meminta beberapa anak buahnya untuk membawa Zhang Yi bertamasya keliling daerah itu. Dia hanya memberitahu Zhang Yi untuk tidak pergi terlalu jauh dan tidak memasuki kuil Buddha dengan mudah untuk menghindari konflik. Zhang Yi mengangguk. Saat itu, tempat itu sedang ramai karena orang-orang datang dari segala penjuru. Para biksu dari berbagai penjuru berkumpul dan mulai membahas apa yang disebut Buddhisme. Zhang Yi dan yang lainnya datang untuk menyaksikan keseruannya. Metode perdebatan dalam ajaran Buddha Tantra sangat menarik, mirip dengan bentuk pertandingan tinju.
Biksu Lei duduk di depan, menunggu biksu lain datang dan menantangnya. Jika ia gagal dalam debat, ia hanya bisa melarikan diri karena malu. Mereka yang berdebat tentang Dharma sering mengajukan pertanyaan sambil bertepuk tangan. Melihat adegan ini, Zhang Yi merasa seperti pertengkaran antara nenek-nenek di pedesaan. Karena nadanya kurang tegas, ia terpaksa menggunakan kekerasan agar terdengar lebih masuk akal. Meskipun prosesnya membosankan, untungnya isi perdebatannya berbeda. Zhang Yi dan beberapa orang lainnya berkeliaran dan menyaksikan banyak perdebatan, seperti halnya menyaksikan bibi-bibi tetangga bertengkar. Dengan Youke Er, Liang Yu dan yang lainnya di sisiku, aku tidak merasa bosan. Yang Mi mengeluarkan beberapa biji melon panggang dari sakunya dan membagikannya kepada semua orang. Semua orang memakannya sambil menonton pertunjukan. Awalnya, Zhang Yi berencana menggunakan majelis Dharma Chuan Zhao untuk menemukan Ipsilon yang ditemuinya malam itu. Dengan cara ini, identitas kedua orang dapat ditentukan secara kasar. Yang satu adalah Zhangku dan satunya lagi adalah Snow Mountain Condor. Tetapi masih ada dua orang yang identitas dan asal-usulnya tidak dapat dikonfirmasi. Namun, pada pagi harinya, beberapa kepala suku pergi menghadiri upacara tersebut, dan tempatnya begitu besar sehingga orang-orang berkumpul di mana-mana. Dia juga tidak dapat menemukan seseorang yang mencurigakan di antara begitu banyak orang. Aku baru saja menghabiskan sepanjang pagi untuk bersantai. Sekitar tengah hari, seorang biksu keluar sambil mendorong kereta berisi banyak tong termos di atasnya. Banyak umat beriman yang berlutut dan berdoa dengan khusyuk di luar biara Sang Jia pingsan karena kelelahan akibat cuaca dingin. Sang pendeta datang ke tengah umat beriman, membuka termos, dan menyendok semangkuk demi semangkuk sup kental. Warnanya hitam dan aku tidak tahu terbuat dari apa. Saat itu waktu makan siang, dan alun-alun di sekitar biara Sang Jia tiba-tiba dipenuhi aroma makanan yang kuat. Zhang Yi juga merasa sedikit lapar. Jadi dia memanggil Youke Er dan beberapa orang lainnya ke belakang dan mencari tempat makan terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian, keluarga Pak Ji pun berlari menghampiri dan mengatakan bahwa biara Sang Jia telah menyiapkan makanan untuk para tamu terhormat. Youke Er berkata, makanan yang disiapkan di kuil-kuil besar seperti itu biasanya disiapkan oleh koki ahli, dan rasanya sangat lezat. Zhang Yi mencibir, pasti itu masakan koki. Aku melihat Luo dan datang membawa banyak peralatan dapur kemarin. Semua orang tiba-tiba merasa merinding. Zhang Yi meminta anggota keluarga Paji untuk kembali dan melaporkan bahwa dia telah menemukan cara untuk makan sendiri, dan tidak perlu mengundangnya untuk makan bersama. Maka beberapa orang menemukan aula samping, dan Zhang Yi mengeluarkan makanan dari ruang mutan. Makanan itu masih panas mengepul, dan semua orang melahapnya. Pada saat ini, sebuah perjamuan sedang berlangsung di sebuah kuil Buddha di kuil Sang Jia. Luo dan berpakaian putih, kedua tangannya diletakkan dengan elegan di depannya, membungkuk kepada para pejabat tinggi terhormat di meja untuk memperkenalkan hidangan surgawi. Yang terhormat Tripa, para kepala suku, dan biksu. Hari ini aku akan menyiapkan untukmu sekalian domba panggang yang paling lezat. Dia menunjuk dengan ibu jarinya ke arah meja makan, yang sudah begitu penuh dengan makanan hingga tidak ada ruang lagi untuk menambahnya. Di tengahnya, di atas dua piring perak besar, terdapat setumpuk daging yang renyah di luar dan empuk di dalam, dengan bagian luar berwarna coklat keemasan dan bagian dalam seputih salju. Aroma yang sangat kuat dan aneh yang hampir membuat orang terobsesi telah menyelimuti seluruh ruangan. Kualitas daging yang kami pilih berasal dari domba yang berusia kurang dari sehari dan dipelihara dengan hati-hati oleh domba kami. Dagingnya sangat segar, dengan rasa susu dan lumer di mulut. Semua orang di meja tidak dapat lagi menahan kegembiraannya. Suara orang-orang menelan dan tersedak terdengar silih berganti. Semua orang menggenggam pisau dan garpu mereka erat-erat, mata mereka menatap hidangan lezat di atas meja dengan penuh nafsu.
Begitu Luo dan selesai berbicara, mereka bergegas menghampiri, merobek daging dari meja dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Sulit untuk membayangkan bahwa para bangsawan dari dataran tinggi bersalju, yang disebut biksu tinggi, akan memperlihatkan penampilan yang begitu buruk. Mereka sama sekali tidak tampak seperti sekelompok manusia, mereka lebih tampak seperti sekelompok babi yang berkelahi demi makanan. Luo dan melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, mengangguk sedikit lalu pergi. Setelah Zhang Yi dan teman-temannya selesai makan, mereka menunggu di kuil untuk kedatangan kereta sore. Majelis Dharma Chuan Zhao diadakan pada sore hari, dan baru pada saat itulah kegiatan resmi akan dimulai. Demikianlah yang disampaikan Paji Gesang kepadanya, dan pemakaman akan dipimpin secara langsung pada saat itu. Zhang Yiqian keluar dari aula. Di luar sangat dingin, tetapi rumahnya dilengkapi dengan pemanas. Sedingin apapun cuaca, Sang Buddha tidak boleh dibiarkan dingin. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa duduk di atas bantal dan membaca sutra dengan welas asih? Salju tebal turun dari langit. Di musim dingin yang dingin ini, saljunya lebih tebal dari biasanya. Istana kuno bergaya Zong ini sangat tinggi. Pilar-pilar merah di luarnya setinggi 3 atau 4 orang, dan butuh 2 orang untuk memeluknya. Zhang Yi bersandar di pintu, menyilangkan lengannya, dan diam-diam memperhatikan salju tebal di luar. You Ke juga datang. Dia berdiri berdampingan dengan Zhang Yi dan berkata dengan lembut, "Dengan salju ini, aku jadi bertanya-tanya berapa banyak lagi orang yang akan mati." Zhang Yi memikirkan puluhan ribu orang yang berlutut di luar dan mencibir dengan nada menghina. Meskipun mereka bukan mutan, mereka mungkin bermutasi agar mampu menahan dingin. Yang terkuatlah yang akan bertahan, inilah hukum dunia. Tidak lama setelah Zhang Yi selesai berbicara, sebuah suara yang dalam dan lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Kata-kata Siyu salah. Jika semua makhluk hidup menindas yang lemah, ketertiban akan hancur dan dunia akan hancur. You Ke menatap ke arah suara itu dengan rasa ingin tahu, dan senyum Zhang Yi pun semakin mengembang, lalu dia perlahan menoleh. Hanya sedikit orang yang dapat mendekatinya tanpa menimbulkan suara apapun, bahkan para biksu tantra. Tak jauh di koridor, seorang pemuda berjubah mewah berjalan perlahan ke arah mereka. Dia tinggi dan meskipun penampilannya tidak tampan, dia memiliki aura yang membuat orang merasa damai. Ini bukan pertama kalinya Zhang Yi berbicara kepadanya, karena mereka telah bertemu 2 kali sebelumnya. Zhang Yi mengangguk padanya dan berkata, "Kau pasti Zhang Yu." Zhang Yu mengangkat kepalanya dan hendak berbicara dengan Zhang Yichen, tetapi tatapannya seperti besi yang ditarik oleh magnet, dan dia tanpa sadar bergerak ke sisi Zhang Yichen. You Ke berdiri di samping Zhang Yi. Karena dia baru saja selesai makan, dia tidak membungkus dirinya dengan erat dalam seragam tempurnya. Sekarang, wajah cantik itu dapat terlihat dengan jelas. Bahkan melalui pakaian, sulit untuk menyembunyikan proporsi tubuhnya yang sempurna. Mungkin agak berlebihan jika menggambarkan You Ke sebagai sosok yang sangat cantik. Tetapi penampilannya yang memukau tidak kalah dengan bintang film papan atas. Ditambah lagi aura seorang wanita dari keluarga bangsawan, hampir tidak ada yang akan meliriknya. Dan di dataran tinggi bersalju, itu jauh di depan. Sekalipun jauh dari dunia fana, seseorang tidak akan bisa tidak kehilangan kesadaran sesaat. Meskipun dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya, gerakan halus ini tidak bisa lolos dari pandangan Zhang Yi. Sepertinya pemuda ini tidak sebodoh yang dikatakan Paji Gesang. Zhang Yi mencibir dalam hatinya, merentangkan tangannya untuk memegang pinggang You Ke, mendekapnya erat ke tubuhnya, dan menyatakan kepemilikannya. Zhang berjalan ke tempat yang tidak jauh dari Zhang Yi dan melakukan upacara Buddha. Kita bertemu lagi. Zhang Yi mengangkat alisnya, bertanya-tanya waktu manakah yang Zhang Yu maksud ketika dia mengatakan mereka bertemu lagi. Apakah dia tahu dia ada di sana malam itu?
Zhang Yi tidak yakin dalam hatinya, tetapi sekalipun tebakannya salah, dia tidak terlalu peduli. Semua orang tahu mengapa begitu banyak Ipsilon tiba-tiba muncul di dataran tinggi bersalju, jadi dia tidak perlu menyamar. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Zhang Yi mengatakannya dengan acuh tak acuh, tidak hangat maupun jauh. Zhang Yu bertanya, apakah kau sudah makan siang? Zhang Yi mengangguk dan berkata bahwa dia sudah makan. Zhang tersenyum dan berkata bahwa dia baru saja makan dan keluar untuk berjalan-jalan. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau sudah selesai? Dia pikir Zhang Chu akan makan malam bersama Paji Gesang dan yang lainnya. Zhang mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak terbiasa makan bersama mereka. Zhang Yi tidak dapat menahan rasa mual ketika ia memikirkan tentang apa yang disebut makanan lezat yang dinikmati oleh Paji Gesang dan yang lainnya. Kukira itu suguhan yang hanya diperuntukkan bagi para petinggi wilayah barat daya. Aku tak pernah menyangka Tuan Zhang tidak akan menyukainya. Sang pemimpin upacara pemakaman menangkupkan kedua tangannya, menundukkan pandangannya, dan berkata, Amitabha, setiap dari kita adalah jiwa dari semua makhluk hidup. Zhang Yi memutar matanya. Orang-orang ini selalu bisa menghubungkan segalanya dengan dunia yang samar dan ilusif. Sungguh munafik. Namun, ia juga memahami bahwa seluruh wilayah barat daya berada dalam situasi yang sama dan ia sendiri tidak dapat menyelesaikannya. Memang benar bahwa Master of Burial memiliki kekuatan yang besar. Akan tetapi, mustahil bagi seseorang yang telah menjalankan ajaran Buddha dalam pengasingan selama lebih dari 10 hari, untuk memiliki keterampilan politik dan kemampuan manajemen yang hebat. Meskipun dia tidak menyukai beberapa praktik manajemen puncak di wilayah barat daya, dia tidak dapat menyelesaikan semuanya sendirian. Ini juga alasan mengapa Zhang Yi adalah yang terkuat di wilayah Jiangnan, tetapi masih memilih untuk hidup damai dengan kota badai salju dan membiarkan Zhu Zhengtong mengambil alih urusan seluruh wilayah. Kepala pemakaman melihat kebencian di mata Zhang Yi. Dia tidak marah, tetapi hanya tersenyum kecil dan mengulurkan tangan untuk menangkap kepingan salju dari atap. Kau mungkin tidak percaya, tapi semua ada alasannya. Sama seperti kau bisa datang ke tempat ini. Semuanya tak terelakkan. Tak akan ada akhir yang tak terduga. Zhang Yi dapat mendengar makna tersembunyi Zen dalam kata-kata pengurus jenazah, tetapi dia bukan orang yang suka menebak teka-teki. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk, aku pikir apa yang kau katakan masuk akal. Kepala upacara pemakaman tersenyum dan berkata, aku pergi sekarang. Dia tidak banyak bicara, hanya berbalik dan pergi. Sepertinya dia tidak datang ke sini khusus untuk bertemu Zhang Yi. Dia hanya datang untuk jalan-jalan setelah makan malam dan kebetulan bertemu Zhang Yi. Zhang Yi tidak menunjukkan keinginan untuk pergi, jadi ia pergi sendiri. Lagi pula, ia memiliki sidang dharma penting di sore hari yang mengharuskannya untuk memimpin secara langsung. Zhang Yi memperhatikannya pergi. Setelah ibunya menyadari bahwa dia telah pergi jauh, Zhang Yi menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. Inikah penggali kubur yang suci dan tanpa celah seperti yang disebutkan Paji Gesang, seorang yang berbakti kepada agama Buddha? You Kr berkata, dia memang memberi kesan bebas dari urusan duniawi. Lagi pula, dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 1 dekade mempelajari Buddhisme, jadi dia pasti telah melihat segalanya. Dia memberi orang rasa hampa, melupakan diri sendiri dan dunia. Itulah yang kau pikirkan. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Ada kilatan terang di matanya. Kontak ini mungkin hanya sebuah kecelakaan, tetapi dia mendapatkan banyak hal darinya. Tidak selalu menjadi masalah besar jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang terlalu murni. You Kr mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudnya ini? Zhang Yi, apa yang kau lihat? Zhang Yi memikirkannya dan menceritakan sebuah kisah kepada You Kr terlebih dahulu.
Kami dulu punya tetangga yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Ia kemudian melahirkan seorang anak. Untuk menjaga kesehatan dan melindungi anak itu dari bakteri eksternal, ia menciptakan lingkungan yang hampir steril untuknya sejak usia dini. Bahkan anak-anaknya hanya minum air suling. Baiklah, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Zhang Yi menatap You Kr sambil tersenyum. Sebagai seorang dokter profesional, You Kr tentu tahu konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Jika demikian, tubuhnya akan menjadi sangat sensitif dan rapuh. Begitu terpapar bakteri dari dunia luar, ia akan lebih mudah sakit karena tubuhnya tidak memiliki daya tahan. Zhang Yi mengangguk ke arah pembawa acara pemakaman yang berdiri jauh. Begitu juga orang itu. Memang benar seseorang dapat berkonsentrasi pada praktik dharma tanpa kontak dengan dunia luar, tetapi dharma bagaikan porselen halus yang mudah pecah jika disentuh. Apa kau tahu bahwa tatapannya kepadamu barusan, sesaat, dipenuhi dengan makna-makna duniawi dan vulgar? Zhang Yi adalah seorang pria, jadi dia mengerti ekspresi di mata seorang pria saat melihat wanita cantik. Sang master pemakaman yang menganut agama Buddha tak dapat menahan diri untuk tidak berubah ekspresi secara tiba-tiba saat melihat kecantikan yang setara dengan You Kr. Meski begitu dia segera mengalihkan pandangannya, mencoba menutupinya. Tetapi Zhang Yi telah memperhatikannya dan menangkap pemandangan ini. Bahkan setelah itu, dia tidak melihat You Kr lagi. You Kr sedikit tersipu dan memeluk lengannya erat-erat. Apa maksudmu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan mencubit hidungnya. Kau cantik. Jadi wajar saja kalau orang lain mengagumimu kan? Tapi dia cuma tertarik dengan kecantikanmu. Itu berarti dia tidak kebal di dalam. Bahkan mungkin saja karena pantangan yang berlebihan, daya tahannya terhadap aspek ini menjadi sangat lemah. You Kr tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Dengan status dan jabatannya, wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Jangan konyol. Zhang Yi berkata, itu benar. Tapi jangan lupa, Master Pemakaman adalah simbol spiritual wilayah Barat Daya dan perwakilan Buddhisme Tantra. Setiap orang di bawah ini dapat mengabaikan aturan sesuka hati mereka, tetapi hanya dia yang tidak bisa. Terlebih lagi, dia menatap wajah cantik You Kr, merasakan sosoknya yang kini semakin menawan, dan tersenyum bangga. Kapan dia pernah melihat wanita secantik dirimu? You Kr bertanya dengan rasa ingin tahu. Maksudmu, ini kelemahannya? Zhang Yi berkata, ini adalah kelemahan semua pria di dunia. Mata You Kr berbinar, apakah kau mencoba menggunakan kelemahan ini untuk menghadapinya? Setelah berkata demikian, dia menatap Zhang Yi dengan hati-hati, jangan coba-coba merayuku. Zhang Yi sedikit marah dan mencubit hidung kecilnya lebih keras. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar ingin membuatku marah setengah mati. Jangan khawatir, aku tidak tertarik menipu diriku sendiri. Tapi, dia menatap kepala pemakaman di kejauhan, memutar matanya, dan bergumam pelan. Selama dia punya kelemahan, cepat atau lambat kita bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Saat itu sore hari. Bagi masyarakat awam, Majelis Dharma Chuan Zhao diselenggarakan secara resmi. Sebuah panggung besar telah didirikan di luar biara Sangjia. Di luar panggung, puluhan ribu orang yang telah berkumpul di sini sejak pagi berlutut di tanah, memegang pembakar dupa di tangan mereka dengan khusyuk, menunggu direktur pemakaman dan lama agung untuk berkhotbah. Semua orang dari 4 keluarga kepala suku telah tiba. Paji Gesang memimpin Zhang Yi dan yang lainnya ke suatu tempat di panggung dan duduk menunggu. Zhang Yi melihat sekeliling dan melihat orang-orang dari 4 keluarga besar lainnya. Dia tidak mengenal banyak orang, tetapi dia tetap mengenali kepala keluarga tersebut. Aku bertemu beberapa orang malam itu. Apakah mereka termasuk di antara mereka?
Mata Zhang Yi menjelajah di antara mereka. Akan tetapi, ada cukup banyak orang yang datang ke setiap rumah tangga, dan sebagian besar dari mereka mengenakan seragam tempur yang dibungkus ketat, sehingga hampir mustahil untuk melihat wajah mereka. Zhang Yi memikirkan apa yang dikatakan pemberontak itu, dan dia pun tenang, menunggu perkembangan situasi selanjutnya. Tepat setelah itu, Bab 1307-1318, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Rawur. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.